tentang mau ngobrol. Kita mau ngobrol ya, kita mau ngobrol judulnya apa ya? Mengobati. Oh iya, menyembuhkan luka batin masa kecil. Ya. Nah, bicara tentang menyembuhkan luka batin masa kecil. Kalau kita bicara dengan tapi kita kasih salam dulu, ini teman-teman yang ada di Zoom. Oke. Teman-teman yang ada di Facebook. Yes. Teman-teman yang ada di live IG. Oke. Nah, yang jelas ini forumnya di Rahasia Pak Sutri Oke. Ini bukan berarti kita yang paling jago. Ya. Kita di sini akan ngobrol, sharing bersama, berbagi cerita gitu ya. Dan kami juga harapkan Anda yang saat ini live di IG Your Couple Counselor atau live di Facebook dan juga di Zoom bisa juga ikutan bergabung, nanti ngobrol. Jadi bukan hanya sebagai pendengar, gitu ya. Nah, tapi juga bisa bercerita, berbagi cerita juga, mungkin berbagi tips. Aku pernah loh. Tetanggaku pernah, saudaraku pernah punya pengalaman seperti itu gitu. Jadi nanti di sini kita bisa saling belajar ya. Saling belajar gitu ya. Jadi ini sekali lagi forum kita kalau hari Sabtu begini, kita bukan seminar. Yes. Jadi kami bukan narasumber Yes. kali ini. Jadi kita sharing-sharing saja. Nah, tentang berbagai tema, karena bisa jadi ada hal-hal di mana Anda punya pengalaman lebih tinggi dari kami. Dan bisa jadi kami punya pengetahuan yang lebih dari Anda. Jadi kita saling melengkapi. Nah, itulah kenapa forum ini kita adakan, sehingga kita ngomongin kenapa sih kok ngomongin asmara, Pak Sutri dan keluarga. Kalau banyak orang ketika dulu kita memang dulu awalnya punya keprihatinan tentang kondisi anak. Oke, awalnya seperti. Jadi kita lebih concern ke anak-anak ya. Iya. Kalau saya lebih ke concern ke anak SD ke bawah, jadi pasti ke atas, jadi masuk di lini itu. Namun menariknya ketika kita ngomong anak-anak, kalau kita hanya sekedar ngomongin anak, percuma dong, padahal kan mereka masih bergantung pada orang tua. Yang punya keputusan adalah orang tua. Orang tua. Jadi percuma kalau kita hanya ngomongin anak tapi nggak melibatkan orang tua. Ya sudah, kita langsung saja ke keluarga. Jadi ke Pak Sutrinya, ke ya orang tuanya ya. Ya, lebih ke orang tuanya. Dan akhirnya kami berpikir cuma seperti ini, anak-anak itu sebetulnya lebih mudah untuk diberitahu. Maksudnya begini, kalau bahasanya lebih mudah dibentuk ya, lebih mudah dibentuk. Ada kamu harusnya gitu, kamu lebih baik seperti ini, bla 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 bla. Itu mereka lebih mudah gitu ya. Nah, tapi yang ternyata kita lebih belajar lagi, ternyata anak-anak ini udah mau berubah. Misalnya kayak gitu ya. Oke, oh iya aku berarti mau selalu berpikir positif. Ya, misalnya kayak begitu. Nah, tapi ternyata lingkungan yang paling terdekat adalah keluarga, adalah orang tua, itu tidak support. Dimana anaknya pengen berpikir positif, melakukan hal positif, berpikir positif, sementara orang tuanya enggak, lebih banyak ke hal negatif. Akhirnya balik lagi gitu kan si anak. Nah, dari situ akhirnya kita berpikir sebetulnya pegang peranan penting itu siapa sih sebenarnya gitu ya, pemegang. Ternyata orang tuanya. Nah, jadi akhirnya kita ada di forum Rahasia Pak Sutri Oke. Ini tujuannya adalah untuk kita ini berbagi cerita supaya akhirnya kalau bahasanya mindsetnya terbentuk, orang tuanya mindsetnya berubah gitu ya, jadi lebih baik. Nah, pasti nanti efeknya ke anaknya nanti akan jadi lebih baik juga, mindsetnya juga lebih baik ya, karena orang tuanya bisa kasih contoh gitu kan. Nah, akhirnya tercetuslah ini ya, ide forum Rahasia Pak Sutri Oke. Nah, berkaitan dengan tema malam ini, kita ngobrolin tentang selamat malam Pak Eko Purnomo. Oke. Nah, hari ini menyembuhkan luka batin masa kecil. Nah, luka batin masa kecil ini kenapa kok jadi menarik jadi bahasan sekarang? Orang banyak bilang trauma masa kecil dan sebagainya. Terus apa hubungannya dengan keluarga? Apa hubungannya dengan hubungan rumah tangga dengan suami istri? Itu sangat berpengaruh. Jadi yang jadi masalah gini, mau nggak mau kita nih orang dewasa kita sekarang ini adalah produk masa lalu kita. Kita bisa seperti sekarang ini karena kita punya masa lalu. Nah, yang menarik adalah ketika di masa lalu dulu itu kita punya luka batin, punya traumatik, punya pengalaman yang nggak enak, itu tanpa sengaja, tanpa sadar itu akan terbawa sampai sekarang, termasuk ketika kita sudah jadi orang tua. Nah, kalau kita sudah jadi orang tua dan masih memendam luka batin, itu akan, kalau istilah saya, akan berpengaruh pada gaya berumah tangga, stylenya itu. Nah,
itu yang berbahaya karena bisa jadi kalau positif nggak masalah, kalau positif nggak masalah, tapi yang repot adalah kalau negatif. Pak, tapi kalau kita bicara tentang luka, Pak, tapi bisa jadi sih ya luka dengan luka itu akhirnya membentuk diri berpikir secara positif, bisa sebetulnya ya. Bisa. Misalnya kalau logikanya gini, misalnya kalau ada anak-anak mainan gitu ya, udah dikasih tahu misalnya gitu, lebih apa namanya tentang bahaya gitu, tapi akhirnya kemudian dia tetap aja lah kayak gitu kan, akhirnya dia terjatuh dan terluka, gitu kan, terluka. Nah kemudian kan akhirnya terjatuh dan kita nggak di acara karaoke. Nah sebetulnya setelah dia terluka, kemudian kan dia belajar dari lukanya itu, dari jatuh dan lukanya itu akhirnya membentuk, oh iya ya, berarti kalau mainan, misalnya mainan di pasir harus itu lebih hati-hati karena lebih licin. Kemarin aku terpleset, jadi akhirnya bisa membentuk apa ya, dari sisi lebih ke positifnya ya. Berarti jadi nggak apa-apa main, tapi kalau pakai ini mendingan aman nggak pakai sandal, mungkin nggak pakai alas kaki ya, karena lebih bisa apa namanya nggak licin kayak gitu, misalnya kayak begitu. Nah tapi bisa jadi luka ini juga akhirnya bikin, misalnya kayak tadi contohnya anak tadi jatuh gitu kan, kemudian dia terluka, akhirnya berpikir terus nggak usah main. Ternyata mainan itu bisa melukai, kan gitu. Nah itu juga bisa. Nah, sama juga dengan akhirnya kalau kita bicara malam hari ini, makanya kita judulnya adalah menyembuhkan gitu kan. Ya. Sehingga jangan sampai luka batin itu turun menurun pada anak-anak kita. Saya kasih contoh sebuah kasus begini. Ada seorang kawan di mana orang tuanya itu si ayahnya dia itu keras, apa ya, disiplin yang nggak pakai toleransi, anggap aja begitu. Disiplin nggak pakai toleransi gitu ya. Nah, anggap aja begitu. Nah, terus lalu ibunya itu tertindas. Nah, anaknya itu kan melihat fenomena di keluarga ini, di mana dia belajar bahwa namanya ayah itu begitu kakunya, sehingga ibu itu harus sendirian mencari solusi dalam rumah tangga. Jadi ibaratnya gini, si suami itu, si ayah itu ngasih duit ke istrinya, uang belanja kerja ini, uang gajiku buat belanja sekian, cukup nggak cukup ya ini. Nah akhirnya ketika apa namanya si istri kekurangan, ya gampangnya gini, ada lombok naik, berambang naik, itu kan juga kalau si suami kan nggak peduli, pokoknya udah kasih duit ini, tapi jadi ngasihnya flat ya Pak, flat. Padahal kalau kita bicara tentang kebutuhan tuh nggak ada yang flat ya. Nggak ada yang flat. Nah namanya telur habis 21 dan 22. Sekarang hafal ya harga telur. Sekarang hafal telur. Nah itu nggak tahu. Akhirnya si ibu ini tuh harus cari pinjaman kanan kiri agar keluarga ini bisa hidup gitu. Dan ketika akhirnya hutangnya membengkak, si suami tahu, suami marah-marah, kamu buat apa, bla 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 bla. Dan kondisi ini tuh si anak tahu kronologisnya, terus yang lihat, maksudnya tuh yang bener siapa, yang salah siapa, anak ini bisa menilai sendiri. Tapi namanya anak, dia nggak bisa apa? Memilah ya, taunya pokoknya bukan nggak bisa milah, nggak bisa ngelawan. Nggak bisa menyalurkan aspirasi, ibaratnya begitu. Nah akhirnya pendek kata ya yang terjadi adalah ini jadi luka batin dia. Nah sehingga ketika menjalani kehidupan rumah tangga di awal-awalnya ini si anaknya ini kan laki-laki, dia nggak ingin seperti ayahnya, dan nggak ingin seperti, dan nggak ingin istrinya jadi seperti ibunya. Akhirnya si laki-laki ini, si suami ini akhirnya itu jadi apa ibaratnya itu, takut mengambil keputusan. Nah karena takut bayang-bayang ayahnya itu masih ada, padahal dia sudah jadi kepala rumah tangga sendiri, kepala keluarga sendiri. Itu kasus begitu. Jadi luka batin masa kecilnya ngefek. Tapi jadi ingat juga bicara tentang luka batin. Beberapa hari yang lalu itu kan ada salah satu teman gitu ya, salah satu teman yang chat ngobrol gitu kan. Dengan santainya dia bilangin gini, apa namanya, bantuin dong gimana ini gitu kan, rumah tanggaku kacau. Ini cuma gitu. Kenapa? Ya karena kan aku kan punya apa namanya orang tua yang bercerai. Nah jadi
rumah tanggamu kacau gara-gara ini, lihatnya begitu. Nah itu kalau kayak gitu Ya, bisa sama itu jadi masalah sekarang juga itu. itu bisa dikatakan itu juga dia Bisa, punya luka batin nggak ya? Jadi Bisa kan gitu intinya itu dia dalam menjalani itu yang perempuan dari kalau Yes, kasus. Jadi yang kasusnya itu yang perempuan ini itu apa ya? Dia tuh merasa nggak mendapat perhatian yang cukup dari suaminya. Nah, perhatian seperti apa itu dia nggak cerita sama suaminya. Ini keluarga aliran kebatinan ini. Jadi batin aja. Berarti gitu. rumahnya sepi. Nah, kira-kira gimana kalau misalnya mau makan itu cuma diem-diem dengan kasih kode. Gitu, kasih kode gitu. Nah, sedangkan ketika suami pulang kerja terus capek terus ada hal dikit terus marah. Nah, yang ditangkap si istri hanya marahnya saja. Akhirnya si istri berkesimpulan pernikahan nggak bahagia. Aku nggak bisa membuat suamiku sayang sama aku. Dan begitu pula sebaliknya. Ini semua itu sebetulnya gara-gara aku kan anaknya broken. Orang tua aku dulu sering ribut. Ya, makanya aku sekarang jadi keluargaku kayak gini. Jadi sebenarnya yang dilakukan dia itu apa? Pemakluman gitu? Atau dia menyalahkan? Menyalahkan. Menyalahkan. Nah, itu padahal sebetulnya nggak ada hubungannya. Nah, bagaimana dengan kira-kira sebelum kita bahas lebih lanjut gitu, karena kita dalam hal ini kita bukan cuma sekedar melemparkan isu ya, melemparkan tema begitu terus kemudian tanpa kita bahas, kemudian akhirnya dibawa pikir sendiri-sendiri, enggak lah. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita juga mau dong dari teman-teman yang saat ini udah bergabung di Zoom, apa kabar? Selamat malam. Mic-nya boleh dibuka. Oh iya. Boleh. Salam mas dulu. Oke. Halo. Ada Mas. Ini. Ya, kita mau sapa-sapa teman-teman dulu yang ada di Zoom. Ada Mbak Jana, ada Mas Nunu. Ya, ini kenapa? Oh belum mic-nya. Oke. Nyala. Apa kabar Mas? Selamat malam. Gimana? Mau ada yang di-sharingkan dulu dari teman-teman yang ada di sini. Ada Mbak Jana, ada Mas Nunu, mungkin mau sharing tentang tema hari ini. Malam hari ini kita membahas tentang menyembuhkan luka batin luka batin masa kecil. Jadi kalau yang luka batinnya masa sekarang belum kita sembuhkan, kita mau sembuhkan yang masa kecilnya dulu, gitu ya. Mas Nunu ada cerita? Halo ya. Oke. Kok putus begitu tadi? Iya, kita juga bingung ini. Apakah mungkin kita ada yang mau kok tiba-tiba? Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Pakai gaya dong luar biasa. Nah. Pasti dia jadi anaknya. Kalau cerita pengalaman masa kecil sih banyak ya. Banyak itu. Kebetulan saya keluarga dari ya apa ya? Mau diceritakan aslinya apa? Kiasannya deh, kayak. Ini kita record soalnya, kita record dan live ini. Live. Jadi mungkin kiasannya kali ya. Nah. Okay. Jadi hindari untuk menyebutkan keluarga mana, tinggalnya di mana, jangan ya Mas. Ya kan keluarga saya yang ketemu juga. Jadi cerita deh. Oke. Jadi cerita ini memang seorang anak ini anak dari istri keempat. Oke. Kebetulan dan uniknya memang mungkin Mas Okta sama Mbak Dili tahu. Enggak. Uniknya adalah bapak ini Katolik, tapi istrinya Islam. Tapi istrinya itu ada 4. Jadi seorang Katolik yang menikah 4 kali. 4-4-nya itu? Nggak tahu ceritanya. 4 itu Muslim semua, ya Katolik semua? Yang 2 Muslim, yang 2 Muslim, yang 2 Katolik. Oke, lanjut. Nah, kebetulan anak ini memang dari istri yang keempat. Dan awal pernikahan sih katanya dia waktu kecil katanya memang keluarga ini bahagia karena memang juga bapaknya juga waktu itu masih
berkecukupan. Oke. Dalam perjalanan kemudian karena pengusaha waktu itu ya kena badai krisis atau gimana, akhirnya bangkrut lah misalnya. Nah, ketika dia sudah tumbuh dewasa dalam kondisi yang memang kondisi keuangan sudah amburadul gitu ya. Nah, akhirnya si anak ini karena kondisinya amburadul tadi, bapaknya jarang pulang ke istri yang keempat. Dia lebih banyak stay di kota lain yang istri yang kedua. Oke. Karena kebetulan istri yang kedua yang menerima kondisinya, kalau istri yang lain ya mau nggak mau sebenarnya dia juga menerima juga, tapi ya karena nggak ada budget untuk kesininya lebih banyak yang Oke. jadi si anak ini lebih banyak tumbuh tanpa ayah. Oke. Setelahnya setelah dia cukup dewasa lebih banyak tumbuh tanpa ayah. Sebenarnya itu problemnya adalah si anak kemudian seakan-akan kehilangan figur. Bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Ini anaknya laki Mas ya? Ya betul. Oke, siap. Jadi dia kehilangan figur bagaimana menjadi seorang ayah yang baik karena dia nggak punya ayah. Ya. Dan ayahnya juga seorang yang berpoligami. Dan kebetulan ya karena situasi juga akhirnya si ibunya tempatlah berdekatan dengan pria lain. Dalam status masih dalam pernikahan yang sebelumnya. Jadi akhirnya poliandri ya? Selingkuh. Ya kayak gitulah. Yang mana? Yang selingkuh atau yang poliandrinya? Dan selingkuh. Yang selingkuh. Ya tapi si anaknya tetap nggak dapat figur seorang ayah yang baik. Oke. Tapi pikir siapa? Iya. Yang dijadikan figur. Terus si ya seperti itulah itu ceritanya. Yang jelas mungkin yang jadi beban si anak adalah figur seorang ayah yang baik. Oke. Iya. Ini bagus. Saya thank you buat ceritanya. Di ceritanya saya jadi ingat juga. Ada salah satu saat saya harus menangani konseling pranikah. Ini juga ada cerita hampir mirip banget. Jadi ini kondisinya karena kan konseling pranikah dua calon ini ya laki perempuan datang gitu kan, ngobrolin tentang apa namanya rencana mereka akan menikah dan di masa depan gitu kan. Nah asiknya adalah ternyata dua orang ini kalau bahasanya gini, mereka kalau dari ceritanya Mas Nurul tadi kan gini, si anak ini kan akhirnya menyadari bahwa dia nggak punya figur ayah gitu kan ya. Calon manten ini waktu konseling pranikah, si cewek ini dia langsung cerita, dia memang langsung cerita ini sama kayak ceritanya Mas Nurul tadi itu. Si perempuannya bilang begini, aku itu gak ada figur tentang pernikahan yang baik. Kalau ini bilangnya begitu. Gak ada figur tentang pernikahan yang baik itu seperti apa, yang jadi istri yang baik itu yang seperti apa, jadi suami yang baik itu yang bagaimana. Dua-duanya nggak punya contoh ya. Nah dia nggak punya contoh. Terus jadi perempuan, jadi ibu itu harus bagaimana, nanti suami itu yang bener bagaimana. Terus dia akhirnya ini pernikahan itu ya apa sih sebetulnya gitu. Nah kalau si calon mantan perempuannya dia cerita, kenapa aku nggak punya figur, jadi aku tuh kayak orang bingung. Jadi kalau ditanya orang itu kayak antara mau menikah nggak, jadi kayak lebih orang sekitar tuh menganggap dia itu nggak siap untuk menikah, gitu ya. Kesannya jadi seperti itu. Jadi nggak siap untuk menikah. Dan dia cerita, memang mungkin itu yang muncul karena itu beneran. Aku bukan nggak siap menikah, aku bingung. Nah dia bilangnya begini, aku itu kalau menikah misalnya sampai ada apa ya? Kalau bicara tentang secara perekonomian lah, mau di bawah sampai bawah sekali, aku biasa. Dia bilang kayak gitu. Misalnya aku nanti, tapi aku nggak tahu itu adalah bagaimana jadi contoh orang tua yang baik, nggak ngerti. Ya. Nah, ternyata usut si perempuannya ini dia memang cerita di masa kecilnya itu dia punya orang tua yang nggak bisa dijadikan contoh menurut dia. Suka apa ya? Jadi kalau yang ayahnya itu suka menyakiti ibunya, kalau ibunya itu sakarepe dhewe. jadi begitu. Tutup. Ya, jadi si ayahnya karena suka menyakitin ibunya, jadi
jadi ibunya tuh akhirnya lebih nggak peduli gitu kan, akhirnya si ibunya memutuskan keluar dari rumah begitu kan, tapi mereka ini statusnya masih menikah gitu ya, masih menikah gitu kan. Nah kalau ada kesempatan ketemu, itu yang ada itu isinya berantem. Nah dia pikir begini, berantem dalam pernikahan itu wis biasa, dia bilang kayak gitu, cekcok mulut itu wis biasa, tapi berantemnya orang tuaku, dia bilang gitu, sadis, dia bilang gitu. Kok bisa? Iya, jadi kalau orang tuanya lagi ketemu gitu ya, terus berantem, ini anaknya tuh 2, perempuan laki, jadi yang perempuan yang barep ini kan, 3, anaknya 3, perempuan laki perempuan gitu ya. Jadi yang ada itu kalau lagi berantem, si kakaknya ini tuh ngajak adik-adiknya, melindungi adik-adiknya, biar adik-adiknya nggak dengar, dimasukkan kamar begitu. Terus kakaknya ini ngambili barang-barang di sekitarnya orang tuanya. Apakah pisau kah, gunting kah, biar mereka nggak saling bunuh gitu mungkin ya? Enggak kepikir sampai saling bunuh Pak sebetulnya. Itu aman, tapi dipecahi semua Pak. Oke. Jadi ada di situ dekatnya ada apa namanya, Piring. televisi yang dipecahin, piring-piring dipecahin. Lah anaknya mikir gini lah, mereka habis berantem itu terus pergi sendiri-sendiri, yang beresin kan anaknya ini. Oke, yang barep ini yang beresin. Nah dia akhirnya ngambilin kayak begitu. Dia jujur, aku nggak punya figur, gitu kan? Si perempuan ini sudah cerita, dia sadar dengan kondisinya. Ternyata dari ngobrol konseling pranikah itu ketahuanlah bahwa si lakinya ini, calon manten lakinya itu sebetulnya dia ini punya, kalau dari cerita dia tuh punya orang tua yang fine aja, yang hubungannya kalau bilang romantis ya biasa lah gitu ya. Ya kadang ada romantisnya, ya baik-baik saja. Bertengkar itu enggak lah, paling enggak sampai yang kayak begitu tadi, enggak. Beda pendapat, cekcok itu sangat-sangat jarang sekali kalau memang itu enggak urgent gitu ya. Tapi ternyata pada saat kita ini ngobrolin masalah tentang pernikahan ya, berkeluarga, si lakinya ini kita kasih stimulasi ini ya, stimulasi permainan gitu ya teman-teman. Kata kasih stimulasi permainan, ternyata yang lakinya ini nggak bisa ngambil keputusan sama sekali, nggak bisa. Jadi keputusan tuh diambil semuanya dari yang perempuan. Ngobrol dari situ, ngobrol lebih lanjut lagi. Nah ternyata si lakinya itu bilangnya begini, iya jadi laki-laki itu yang harusnya bagaimana, kan aku nggak harus memutuskan, kan nggak apa-apa. Jadi aku kan cuma kerja nyari duit segitu toh. Loh, lah apakah ini bagaimana keputusan dengan rumah tangga ini mau dibawa kemana, visi-misinya bagaimana, dia nggak mikir. Aku nggak mikir sampai situ. Nah akhirnya dari situ dia sadar bahwa ternyata aku ini ternyata ada luka batin di masa kecil, di mana akhirnya pada saat besar akan menikah itu mempengaruhi ke rencana pernikahannya di dalam rumah tangga begitu kan ya. Nah itu akhirnya dia itu tidak bisa mengambil keputusan. Terus dia mikir, loh kalau sekarang nggak bisa ngambil keputusan, nah nanti kalau sudah berumah tangga kira-kira gimana ya? Jadi kan misalnya gini, loh berarti nanti aku akan memutuskan lama atau aku nggak bisa ya, atau mungkin istriku malah yang memutuskan. Intinya begitu Pak. Jadi akhirnya di konseling itu dua-duanya ketahuan bahwa wah ini kita harus sembuhkan dulu nih lukanya ini. Lukanya harus sembuh dulu ini supaya kehidupan pernikahannya ini kedepannya jadi lebih enak, lebih jelas gitu ya, lebih baik, arahnya begitu. Ya. Nah ini kan makanya kalau yang yang enak itu kalau sadar kalau punya luka. Akhirnya kan ini calon manten ini sadar dia punya luka. Jadi diberesin. Itu bisa diberesin. Nah yang dikhawatirkan tuh kan kalau nggak sadar kalau makanya itu kita jadi tema hari ini. Itu tadi ceritamu kan kalau calon manten. Ya. Nah, misalnya di antara teman-teman di sini, baik yang di Zoom, di Facebook ataupun di IG, misalnya pun sudah terlanjur menikah, dan akhirnya menyadari bahwa ternyata ada luka batin di masa kecil yang mempengaruhi kehidupan sekarang atau gaya berumah tangga istilah kami. Bisa sharing di sini, nanti kita sama-sama cari. Mungkin ada solusi yang bisa dilakukan lah, mungkin begitu. Sama seperti ada kisah juga seorang kawan di mana dia punya orang tua itu selalu ribut terus ada hal kecil salah naruh gelas aja jadi bahan ribut gitu. Nah yang terjadi kan ini kan terjadi terus-menerus dalam kehidupan si anak ini, sehingga ketika dia dewasa, ini perempuan anaknya ini, nah menikah dan dia punya kekhawatiran bahwa suaminya itu akan seperti ayahnya. Nah padahal
enggak gitu. Tapi namanya luka batin ya akhirnya Oke. oke. Mohon maaf tadi ternyata di IG ada tulisan apa gitu, kita tidak tahu juga. Lanjut Pak. Nah akhirnya si anak ini kan punya keyakinan. Jadi yang repot tentang luka batinnya adalah ketika itu terjadi masa kecil dan namanya anak itu wawasan kan sempit. Namanya anak itu wawasan seluas-luasnya wawasan sempit. Akhirnya anak ini meyakini bahwa itulah kehidupan, itulah keluarga. Saya barusan ceritakan si istri ini akhirnya khawatir suaminya itu seperti ayahnya itu. Nah dan itu butuh upaya untuk menyembuhkannya gitu. Nah ini ada teman-teman semakin banyak di sini. Jadi boleh juga berbagi cerita juga, berbagi pengalaman juga, atau mungkin Anda bisa malam hari ini menemukan hal baru bahwa lu ternyata kok ada luka batin ya. Jadi kita akan bantu untuk kita akan sharing bersama supaya lukanya ini bisa sembuh ya. Bisa sembuh kita. Dan harapannya nanti jadi kehidupannya jadi lebih baik. Ada lagi kasus seorang kawan cerita ayahnya itu tidak pernah mukulin ibunya, tidak pernah. Jadi ayahnya baik, nggak pernah main kasar, nggak pernah, tapi omongannya itu pedes. Ngomongannya itu nyelekit. Sambil lombok berapa ya Pak? Pedes itu Pak gitu. Sudah pakai lombok, kasih merica. Biasanya karet merah Pak. Karet Pak. merah. Nah, si anak ini tuh kasihan sama ibunya, tapi tanpa sadar itu terbersih dalam pikirannya. Oh laki-laki itu jahat dan aku laki-laki, aku jangan sampai nanti aku tuh menyakiti perempuan seperti ayahku nyakitin ibuku. Apa yang terjadi? Dia nggak menikah, dia sulit menikah. Dia ketika cari pasangan atau apapun ada aja halnya sehingga akhirnya dia gagal menikah. Dan ketika ditarik mundur ke belakang, pangkalnya adalah dia punya ketakutan aku jangan sampai seperti ayahku. Gitu. Ya itu luka batin juga akhirnya. Jadi luka batin juga sih. Nah, banyak hal sih sebetulnya gitu ya, banyak hal. Terkadang pun begini, mungkin akhirnya teman-teman berpikir oh berarti kalau yang orang tuanya dulu yang suka berantem gitu tuh berarti kita pasti punya luka batin juga gitu ya. Nah, bisa juga ada yang kita mungkin ada beberapa teman-teman yang punya masa lalu gitu kan ya. Yang punya cerita atau pengalaman begitu ini orang tuanya nggak pernah berantem, baik-baik saja gitu ya, tapi mereka ini selalu diem-dieman. Saking itu jadi nggak pernah berantem tuh bukan karena nggak ada masalah ya, tapi nggak pernah gitu ya. Nah itu juga bisa jadi loh, itu bisa jadi atau mungkin juga gitu, jadi banyak hal lah gitu, atau mungkin yang tiba-tiba dulunya baik-baik saja orang tuanya terus tiba-tiba nggak ada hujan nggak ada angin gitu ya, tiba-tiba memutuskan untuk berpisah gitu. banyak hal. Nah tapi yang jelas luka batinnya setiap orang itu beda-beda ya. Lukanya menganganya luka menganganya, jadi lukanya itu juga beda-beda gitu kan ya, ada yang luka besar dan luka kecil gitu ya. Nah bukan berarti nanti luka besar itu luka kecil nggak diperhatikan, luka besar aja tapi semuanya tetap harus diperhatikan. Nah mungkin jadi harapannya barangkali ini bisa teman-teman sendiri yang mengalami seperti itu, atau misalnya ini terjadi pada teman Anda gitu kan ya, atau saudara atau orang yang Anda kenal, Anda yang Anda sayangi gitu. Sudah kok kehidupannya pernikahannya kok gitu-gitu ya gitu ya. Kok dia kayaknya punya pikiran yang punya masalah lah gitu loh. Nah, bisa jadi dia punya luka batin. Ya, jadi malam hari ini kita akan bahas seperti ini tuh supaya suaranya mengecil. Sebentar. Oke, coba kalau begini lebih jelas. Cek satu lebih jelas gini. Oke. Oh ya. Oke. Nah, jadi mungkin bisa kita bisa bantu orang lain. Nah, setidaknya itu adalah yang pertama bisa kita lakukan adalah orang tersebut harus menyadari bahwa dia punya masalah. Dia punya luka batin. Dan kedua, kalau dia udah menyadari dan dia kedua itu harus minta bantuan, butuh bantuan. Karena ada beberapa orang yang
punya luka batin, kemudian dia sadar, oh ya aku punya, tapi yowis biarin aja lah, hidupku ya memang begini, aku ya terlahir dari keluarga yang begini saja, yang rumah tangga, ya itu kan ya sudah, kalau seperti itu Anda nggak perlu bantu gitu aja ya. Nah jadi bicara tentang luka batin itu ini penting banget untuk bisa dikorek-korek gitu ya. Nah lanjut. Nah, saya buka lagi untuk teman-teman, kita bisa saling sharing. Di sini ada teman yang sudah hadir di Zoom, teman yang sudah di Facebook, yang di IG. Boleh ayo sharing, Anda punya luka batin apa? Yang mungkin Anda rasakan, mungkin gara-gara aku dulu punya seperti ini ya, diperlakukan orang tuaku seperti ini, akhirnya jadi luka batin aku di masa kecil, dan sekarang jadi gaya berumah tangga aku demikian, dan ini nggak nyaman. Ini nggak nyaman. Nah, atau bisa jadi bertanya teman-teman gini, dengarkan dari tadi gini, janjane ya apa janjane? Sebetulnya gitu ya. Sebetulnya aku tuh punya luka apa enggak sih gitu ya. Nah, ini tapi saya mau ngajak main, tapi memungkinkan enggak ya? Karena sebelumnya kita nggak informasikan terlebih dahulu sih di flyer kami gitu. Untuk teman-teman yang misalnya memungkinkan, saya yang tidak tahu yang di ini ya, di Facebook sama di IG nggak tahu gimana caranya ya, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau di Zoom barangkali teman-teman yang memungkinkan, jika di sekitar Anda ada kertas gitu ya, mau kertas bekas sebetulnya nggak apa-apa, yang penting masih lurus, masih putih lah, masih putih, belum ada coretannya gitu ya. Misalnya bener kan, misalnya ada pemberitahuan tadi dari Pak RT, pemberitahuan gitu ya, di baliknya kosong, wis itulah. Ukurannya sebetulnya sih harusnya itu ukuran standar kertas itu berapa? A4 ya, harusnya A4. Tapi misalnya ada di sebelahku tuh secari. Ini buku, misalnya buku enggak apa-apa. Mau pakai buku tulis juga enggak apa-apa. Wis ukuran buku tulis juga enggak apa-apa. Nah, jika memungkinkan ini ikut Zoom ya. Kalau ada kertas dan ada alat tulis, Anda boleh ambil dulu. Karena kita mau ngajak ngecek sebetulnya ada luka nggak sih gitu ya. Kan bahasanya begitu gitu. Kalau ada luka ya berarti harus lekas disembuhkan gitu kan ya, atau mungkin lukanya mau jadi cendera mata nggak ya. Oke, gimana teman-teman yang di Zoom? Mohon maaf yang di Facebook sama di IG aku belum ngerti gimana caranya. Harusnya bisa ya, ya. Belum ada yang komen, belum. Kalau mau komen sebenarnya boleh ya. Ya oke. Kalau sudah teman-teman boleh ditinggal dulu gitu ya, ambil kertas. Saya butuhnya kertas dan alat tulis ya. Mau pensil, mau bolpen? Boleh deh. Pensil, bolpen boleh deh. Oke. Ini sambil menunggu teman-teman, karena di Rahasia Pak Sutri Oke kita bukan cuma hanya sekedar ngobrol aja, bukan sharing, bukan bincang-bincang, tapi kita juga kapan lalu kita juga ada ada gamesnya, ada menjawab pertanyaan, cepet-cepetan kayak gitu ya. Kalau hari ini nulis ya, bukan menyiapkan kertas dan gitu ya. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang lainnya yang ini kameranya, karena kameranya tidak nampak ini, saya juga tidak tahu ini. Boleh di chat sudah siap atau belum? Teman-teman yang ada di Zoom boleh kasih informasi ke kita di chat kalau udah ready. Oke, ini ada yang sudah ready. Yang kalau pakai kamera kelihatan kita ya gitu ya. Yang boleh di chat kertasnya sama alat tulisnya udah ready. Oke. Kita sambil tunggu dulu biar tidak nanti saya ulang lagi gitu ya. Tapi saya mau kasih informasi teman-teman juga, boleh di tengah-tengah, biasanya di akhir ya. Teman-teman kita di Rahasia Pak Sutri Oke gitu ya. Kita ini ada program yang namanya konseling online gratis gitu ya. Dimana nanti teman-teman boleh informasikan, boleh rekomendasikan ya, boleh dibagi, di-share ke temannya, ke teman, saudara, ke tetangganya gitu, mungkin mantan pacarnya gitu ya, mungkin sahabat Anda, terserah deh yang menurut Anda, atau mungkin dia pernah cerita ke Anda lagi ada problem gitu ya, baik itu masalah asmara, masalah pasangan, pernikahan gitu ya, motivasi gitu ya, boleh nanti langsung chat ke kami untuk ikutan
konseling online gratis gitu ya. Nanti infonya dapat lebih lanjut kapan tuh pelaksanaannya ya. Oke, bagaimana dengan teman-teman semuanya, sudah siap? Oke, jika teman-teman sudah siap gitu ya, teman-teman boleh sekarang kertasnya dihadapkan ini apa Pak namanya Pak? Landscape ya, landscape. Oke, di landscape teman-teman udah disiapkan landscape. Nah, tugasnya teman-teman adalah silakan teman-teman menggambar dengan kertas landscape begini. Yang harus teman-teman gambar adalah satu orang, rumah, dan pohon. Jadi ada 3 gambar wajib ya. Ada 3 gambar wajib yang harus teman-teman gambar: orang, rumah, dan pohon. Nah, misalnya setelah gambar ada orang, rumah, dan pohon, ini yang wajib teman-teman harus gambar. Kalau misalnya mau ditambahin ornamen atau gambar-gambar lain boleh, silakan. Tapi harus ada orang, rumah, dan pohon. Oke, paham? Gambarnya terserah, kita bukan guru gambar. Jadi Anda mau bikin stickman boleh juga, Pak. Boleh juga. Anda bikin stickman juga boleh gitu ya. Nah, jadi terserah Anda yang ada gambarnya. Oke, modelnya landscape begini, silakan gambar orang, rumah, dan pohon. Kita kasih waktu nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Nanti khawatirnya teman-teman gambarnya lama, besok baru dikumpulkan ya. Jadi kita mau gambar cepat. Ada orang, ada rumah, ada pohon. Nah, sambil menunggu teman-teman, kita mau kita kasihkan informasi untuk teman-teman di IG dan juga di Facebook gitu ya. Nah, menyembuhkan luka batin masa lalu. Menyembuhkan luka tadi, kalau dari cerita tadi kamu ini sempat cerita ada temen yang punya istri, akhirnya anaknya itu akhirnya jadi takut ambil keputusan karena dulu orang tuanya itu gitu kan ya. Orang tuanya itu yang laki itu modelnya tahu beres. Nah, yang perempuan ini lebih ke istilahnya lebih ke takut kayak begitu ya, jadinya gimana akhirnya karena ketakutannya si istri itu akhirnya nggak pernah cerita ke suami gitu ya, jadinya suami juga nggak pernah tanya ke istri, jadi gitu kan ya. Awal mulanya karena antara nggak mau tanya sama nggak mau tahu beda tipis ya. Itu yang kita tidak tahu sebetulnya, antara tidak mau tanya apa nggak mau tahu gitu ya. Tapi yang jelas karena sifat perilaku itu akhirnya membuat si istri akhirnya jadi nggak berani gitu kan. Nah, akhirnya berimbas kepada anaknya jadi akhirnya agak takut begitu, takut ambil keputusan, takut salah, berimbas akhirnya takut mengambil keputusan, dan itu berakibat berdampak pada pernikahannya juga begitu ya. Ini benar nggak sih? Jadi agak ragu-ragu begitu gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang rumah tangga, apalagi seorang suami itu juga harusnya dia sebagai pemimpin yang pemegang keputusan di situ gitu ya. Istri boleh sih ngambil, tapi kan kita harus ada discuss gitu ya, harus ada yang berani untuk pegang ambil keputusan gitu kan ya. Nah, tadi kemudian di cerita kedua juga hampir mirip seperti itu. Ada tadi teman kita juga bercerita bahwa dia nggak punya role model gitu. Punya role model contoh tentang menjadi seorang laki-laki, seorang bapak yang baik itu kayak gimana, nggak ngerti gitu kan ya. Nah, ada juga tadi juga ternyata barusan disadari bahwa dia juga ada seorang laki-laki juga calon mantan yang juga nggak ngerti. Oh iya ya, jadi laki-laki harus ngambil keputusan ya. Aku pikir jadi laki-laki tuh hanya cuma bekerja setiap bulan kasih uang belanja gitu kan, mencukupi kebutuhan keluarga. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata yang dipikirkan banyak sekali gitu loh, banyak sekali. Nah, itu juga karena dia juga belajar dari orang tuanya. Dia punya orang tuanya bahwa bapaknya nggak pernah ngambil keputusan juga, yang ngambil keputusan selalu istrinya, dan dia akhirnya tahu, makanya kok akhirnya bapakku tuh kok kayaknya kalau dia bisa beli gabok linglung, kayak linglung ya, kayak nggak tegas. Dia bilang, alah, ternyata bapakku nggak tegas tuh karena itu. Jadi makanya kok aku sekarang juga akhirnya nggak tegas. Akhirnya banyak sekali, dan itu ya hanya kita akan bahas malam. Dan saat ini teman-teman yang ada di Zoom ini lagi diam ya. Mereka bukan sekedar mengerjakan ujian, tapi mereka sedang gambar gitu ya. Sudah selesai teman-teman? Bagaimana teman-teman, gambarnya sudah selesai? Oh, itu ada yang agak dideketin lagi Mas. Sebentar.
Oke, ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, Mbak Tama. Gitu ya, Mbak. Ya. Oh, ada mobilnya tuh ya, Mbak. Oke, ya. Pak. Oke, Oke, wah bagus loh gambarnya, Pak. Pak Diagus agak maju lagi dong. Ininya apa namanya? Kameranya. Oh, kurang naik, Pak. Naik. Mundur. Mundur. Terus. Nah, oke. Oke. Ada mobilnya. Orangnya di mana ya, Pak? Oh, ini orangnya. Oke. Oke, orangnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah bersedia menggambar. Ya. Teman-teman di Facebook dan di IG, kalau memang lebih nyaman ketika ikut Zoom, kita bisa interaksi langsung. Jadi kita bisa langsung ngobrol. Jadi bukan cuma ngobrol ya, ada juga. Nah, sekarang kita mau ngapain sih mereka suruh gambar? Gitu ya. Ngapain sih mereka suruh gambar? Sebetulnya kita mau ngecek gitu kira-kira. Kalau tadi kan kita sempat ada cerita juga, akhirnya ada teman kita bicara tentang sadar dan tidak sadar. Ada orang yang sadar bahwa dia punya luka. Ada orang yang sadar dia punya luka dan segera langsung dia mau dibantu untuk disembuhkan, langsung disembuhkan. Gitu. Dibantu untuk jadi akhirnya lebih baik kehidupan. Ada orang yang nggak sadar gitu kan, nggak sadar kalau dia punya luka batin. Ya. Gitu ya. Nah, dan itu kan kita mau gambarnya begini. Kadang kan karena ini bahasanya adalah luka batin di masa kecil. Nah, sekarang ini umurnya udah pada nggak tahu umurnya udah puluhan gitu. Berarti kan rentan waktunya tuh sangat lama. Ya. Gitu kan? Nah, itu bisa jadi kan akhirnya banyak fenomena, banyak apa ya, hal yang lupa. Tapi sebetulnya bener peristiwanya lupa, tapi emosinya masih nempel. Nah, emosinya masih nempel. Lukanya masih ada. Dan sekarang kita mau ngecek dari lukanya ini sebetulnya. Kita ngecek luka. Kalau dokter kan ngecek lukanya dilihat tubuhnya nih. Kalau kita ngeceknya lewat gambar, gitu ya. Salah satunya lewat gambar. Yang gambar yang teman-teman gambar hari ini, gitu kan ya. Nah, ini kira-kira ada yang mau bersedia apa itu? Diurai. Atau gini deh, teman-teman, adakah yang gambar orangnya itu lebih dekat dengan rumah atau dengan pohon? Ayo, boleh dicet atau Oke. chat. Apa gimana? Siapa yang orangnya di tengah-tengah antara rumah orang dan pohon? Siapa yang Orangnya di tengah-tengah rumah dan pohon. Oke. Nggak ada. Siapa yang orang gambar orang? Tunggu Pak. Ini ada yang lepas ini Pak kayaknya Pak. Ada teman kita yang lose ini. Tadi dia udah gambar hilang ini Pak. Sinyalnya mungkin agak-agak ini ya. Nggak apa-apa, nanti lanjut. Oke. Siapa yang gambar orangnya lebih dekat dengan rumah? Orangnya lebih dekat dengan rumah. Oke. Siapa yang gambar orangnya lebih dekat dengan pohon? Oke. Siapa yang gambar pohonnya tuh lebih besar daripada rumah? Gambar pohonnya oke. Oh, oke. Nah. Siapa yang gambar orangnya itu adegannya berjalan menjauhi rumah? Ada? Oke. Nah, ya sudah. Jadi gini, ini. Terus mereka gini, sudah, terima kasih ya. Terus ngapain itu gitu? Jadi pendek kata gini, Anda tadi gambar itu kan asal gambar sebetulnya kan, asal gambar saja senyamannya, dan itu sebenarnya adalah proyeksi dari kondisi pikiran bawah sadar teman-teman berkaitan dengan keluarga dan orang tua. Jadi khususnya jika ada tadi gambar yang adegannya orang itu menjauh dari rumah dan pohon, menjauh. Nah, bisa jadi memang kondisi khususnya waktu kecil itu ada permasalahan, ada kondisi yang nggak enak dan pengen kabur. Nah, itu ada ketidaknyamanan yang akhirnya aku nggak. Jadi bukan harus minggat ya, bukan harus pergi dari rumah, bukan. Tapi memilih untuk nggak turut campur urusan rumah meskipun tinggal di rumah. Lebih cuek gitu. Lebih cuek, lebih memilih cuek. Itu bisa, intinya itu apa ya, ada rumah, ada pohon, dan dia lari. Jadi ibaratnya di rumah itu ada sebuah kondisi yang bikin nggak nyaman. Jadi meskipun tinggal dalam rumah tapi lebih memilih untuk cuek. Mungkin gitu. Terus jika ada yang tadi gambar orangnya itu, ini tadi yang lupa. Ada yang gambar orangnya itu mungkin
dekat dengan rumah atau lebih dekat dengan pohon, nah bisa jadi itu memang Anda lebih dekat Ya, mohon maaf. lebih dekat dengan salah satu orang tua itu. Jadi bukan berarti misalnya lebih dekat dengan ibu, bukan berarti ayahnya itu pergi, enggak, atau nggak pernah kasih perhatian, enggak, tapi Lebih nyaman gitu. lebih nyaman dengan sosok salah satunya, apakah ayah atau ibu, daripada dari apa namanya itu yang satunya. Nah itu ini kita masih ngomongin garis besar ya, garis besar. Nah, jika ada yang gambar pohonnya itu lebih besar dari rumah, atau sebaliknya gambar rumah lebih besar dari pohon, bisa jadi itu ada salah satu dari ibu atau ayah yang terlalu dominan di rumah dan cenderung agak menindas yang lain. Ini bukan berarti ekstrim, tapi gampangnya gimana ya, menata sama menyuruh itu kadang-kadang beda tipis. Oke. Nah, tolong dong kamu tuh kalau pagi hari kamu tuh harus bangun tidur, bersih nata kamar, terus mandi, makan, sarapan pagi. Nah, itu bisa maksud saya adalah membantu menatakan. Nah, tapi bisa dipersepsi sebagai aku kok disuruh-suruh sih. Nah, ini. Agak diatur begitu kan. Nah, itu. Jadi perspektifnya sangat tipis sekali di sini dan ketika dengan salah satunya tadi, ya berarti bisa jadi ada salah satu figur atau ayah atau ibu yang terlalu dominan. Oke. Nah, tadi dari itu kayaknya tadi barusan lepas terus bergabung lagi agak bingung wajahnya gitu. Iki apa iki mau tadi gambarnya gitu ya. Oke, teman-teman yang di Zoom yang masih bingung dengan mungkin ada pertanyaan juga perihal gambar tersebut gitu kan ya. Nah, itu boleh ini ya, chat tapi lebih private ya. Nah, bukan yang di umum. Bukan yang di umum. Jadi nanti chatnya boleh dirubah, bukan yang everyone tapi lebih ke yang tulis ke private ya. Masuk ke kami. Nanti kami akan bacakan pertanyaannya tapi bukan namanya yang kami bacakan gitu ya. Nah, barangkali Anda bingung, kok begini sih, aku tuh nggak lari dari rumah gitu loh. Aku nggak cuek dari rumah, tapi ya nggak nyaman aja di rumah. Tapi kan nggak lari, Pak. Karena kadang-kadang ada beberapa bahasanya begini. Kalau kita bicara tentang apa namanya, ini secara garis besar tadi kita cuman garis besar aja karena kita bicara dengan banyak orang ya. Bicara banyak orang secara garis besar. Tapi terkadang pada saat misalnya Anda mendengarkan tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Okta gitu kan ya. Oh, kalau rumahnya lebih pohonnya besar bisa jadi ada begini. Misalnya ada gini, enggak. Kadang itu orang tuh sensitif. Gitu. Sensitif dalam artian misalnya ada kata tertentu ya, misalnya kata tertentu bilang, "Enggak kok, aku tuh baik-baik saja kok, enggak apa-apa kok." gitu. Nah, padahal sebetulnya ini ada gambar itu bagian proyeksi dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan kelihatannya sih kita gambarnya cuman asal aja gitu. Tapi kalau tadi boleh lebih lebih sambil kita pikir digali lagi tadi pertanyaannya Pak Okta gini, siapa tadi yang gambar orangnya geraknya itu kayak menjauhi rumah, katanya kan begitu kan, bukan tadi siapa yang gambar orangnya tadi ini pakai baju pakai rok misalnya gitu, atau lagi makan misalnya, bukan seperti itu, tapi ada katanya seperti itu. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom. Apa biasanya yang buat luka batin masalahnya dalam pernikahan? Apa biasanya yang membuat luka misalnya dalam pernikahan? Bikin luka dalam pernikahan. Apa yang bisa bikin luka dalam pernikahan? Banyak hal. Itu tergantung dari cara kita melihat. Ya. Cara kita gini, saya jadi ingat. Contohnya kayak begini. Ini contohnya adalah saya pernah dulu saya pernah nanganin kasus anak kecil cerita dia itu
setiap gini, orang tuanya menghubungi karena tiba-tiba si anaknya ini itu histeris sekarang. Jadi kalau setiap pagi itu histeris. Nah, kebetulan orang tuanya dua-duanya pekerja, terus si anak ini masih anak tunggal, perempuan, dia itu setiap berangkat kerja itu dititipkan ke sekolah, ke sebelahnya itu tempat penitipan. Jadi tempat penitipan anak. Nah, jadi gabung sekolah sama sekolah TK sama tempat penitipan anak. Jadi kalau pagi diantarkan ke sekolah, terus nanti siangnya langsung ke penitipan sampai sore, kayak begitu ya, kehidupannya kayak gitu. Nah, si anak ini nggak apa-apa, baik-baik saja. Maksudnya sebelumnya tuh dia sangat menikmati sekolahnya, sangat menikmati tempat penitipan anaknya, jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian semingguan tuh anaknya tuh setiap mau berangkat pagi tuh sampai nangis. Nah, di awal dipikir ya wis lah, mungkin lagi capek gitu ya. Hari kedua kok masih nangis, tapi nangisnya tuh histeris. Nangisnya histeris. Hari kedua buat sama orang tuanya ya sudah lah, wis enggak apa-apa wis. Akhirnya dititipkan ke sekolah, habis itu nanti budinya yang ngambil kayak gitu dan sebagainya. Kemudian hari ketiga itu sampai akhirnya kok kayak begini sih. Akhirnya papanya ini papa mamanya ini sempat gini, bisa nggak sih anaknya itu ditanyai gitu ya, kenapa sih kok dia bikin nangis gitu kan. Nah, ternyata si anaknya ini waktu ditanya sama papanya waktu pulang itu, kamu kenapa kok sekarang nangis gitu kan gitu. Terus papanya bilang, kan pertanyaan sebenarnya begini, ini temenmu ada yang nakal kan biasanya kayak gitu, temenmu ada yang nakal atau kamu dimarahin guru gitu. Enggak gitu kan, enggak, dia bilang gitu, kalau itu apa di ini di TPA, tempat penitipan anak gitu kan, temenmu ada yang nakal enggak gitu kan. Nah, ini anaknya ditanya tuh nggak ada apa-apa tapi nangis gitu. Nah, akhirnya orang tuanya itu kan karena 3 hari nggak datang sekolah dan nggak ke tempat penitipan anak kan, pasti dihubungin kan sama pihak gurunya, sama pihak dari penitipan itu kan mesti dihubungin. Terus iya ini kenapa anaknya lo nggak mau dan sebagainya gitu. Terus nangis gitu. Akhirnya orang tuanya begini, apakah ini ya ada sesuatu kah di sekolah? Enggak kok, gurunya nggak cerita apa-apa ya gitu ya. Habis itu coba sih ini, karena di sekolah tuh nggak ada apa-apa, intinya beres. Mungkin di tempat penitipan, karena kan waktunya lebih banyak di penitipan. Mungkin di tempat penitipan. Sampai si kepala penitipan anaknya itu sampai gini, saya tak coba tanya sama pengasuhnya gitu kan, ini kenapa kok 3 hari nggak datang dan sebagainya. Akhirnya ditanyakan ke pengasuhnya, ini habis dimarahi, apa anaknya itu habis jatuh gitu kan, apa anaknya itu habis bertengkar dengan temannya kan, di kronologis ditanyain kayak begitu gitu ya. Nah, semuanya pengasuhnya bilang, ya ampun anak ini tuh loh, anaknya itu kalau bahasanya orang tuh baik, nurut gitu kan ya, nggak pernah rebutan sama temen, ya paling rebutan gitu ya balik lagi, nggak pernah sampai marah atau pukul atau nggak ada. Semua orang tuh suka sama dia, semua orang tuh suka sama dia gitu kan ya. Nah, akhirnya yang terjadi itu gini Pak, yang terjadi akhirnya si orang tuanya kalau udah nggak tahu gimana caranya, si gurunya nggak tahu gitu kan, akhirnya aku datang. Nah, ngobrol sama anaknya gitu kan. Nah, intinya cuma begini aja, ngobrol bertanya kan dapat informasi nggak ada apa-apa. Ngobrolnya cuma gini, di penitipan itu ada temennya yang nakal ada, namanya siapa gitu nyebutkan. Nakal itu gimana sih nakalnya? Nakal dia itu gini, temenku bawa minum terus disenggol, minumnya tumpah kayak gitu. Nah, menurut anak-anak kan gitu tuh udah nakal kan kayak gitu. Nah, terus pas tumpah gitu gimana? Iya, kemarin tuh tumpah minumnya. Terus dia itu dimarahi sama pengasuhnya. Terus yang dimarahi siapa? Iya, dia dimarahi gitu. Terus habis itu aku nggak mau ke tempat penitipan lagi, nanti aku dimarahi. Ini kan persepsi ya, padahal yang dimarahi temannya. Tapi dia melihat pada saat temennya itu dimarahi sama pengasuhnya, dia kan melihat, masuk emosinya, loh kok dimarahi, dia kan sedih, nanti takut dimarahi, padahal dia nggak dimarahi, tapi orang dimarahi. Nah, itu bisa jadi. Nah, kalau tadi ada yang tanya apa sih buat masalah apa yang membuat luka dalam pernikahan, nah itu beda-beda tiap orang. Kayak ini tadi, si anak tadi, dia melihat temennya dimarahi, tapi menurut dia itu yang dimarahi. Aku dimarahi sama pengasuhku, loh dia kan enggak, dia dimarahi, ya temen yang nakal itu, tapi dia melihat seolah-olah nanti dia akan seperti itu. Itu ya, tadi jawabannya seperti itu. Jadi
nggak bisa juga, nggak bisa setiap orang itu misalnya gini, kayak tadi cerita, oh ya karena orang tuanya modelnya bapak ibunya begini, pasti nanti belum tentu juga, Belum tentu. tergantung penilaian si anak juga. Ya, cuman secara umum begini, kalau anak itu belum bisa memilih perasaan atau makna yang mana. Jadi dia lebih melihat dari ekspresinya saja. Orang mendesah karena tangannya terluka sama mendesah karena kepedesan itu bisa sama bagi anak. Ya, Bagi ya. anak. Tapi bagi orang dewasa bisa memilih. Kalau tadi paling tanya kan dewasa Pak, yang bikin luka tentang apa namanya itu pernikahan. Nah, jadi jika dalam kondisi dewasa prinsipnya gini, masalah akan jadi masalah kalau dianggap masalah. Oke, jadi kalau dalam pernikahan mau dibikin masalah, keliru naruh botol, naruh gelas saja bisa jadi masalah. Bisa. Salah pilih baju pun jadi masalah. Caranya cuma sekedar pilih warna saja salah, bisa jadi masalah. Tapi bisa juga meskipun jungkir balik apapun juga, tapi kalau ya udah memang orangnya kayak gitu, jadi bukan masalah. Jadi nggak ada luka batin. Ya, jadi seperti itu ya, tergantung dari tiap orangnya ya. Tergantung dari. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya memang secara private dan kita memang tidak bacakan namanya siapa, gitu kan ya. Ini begini Pak. Dia menceritakan ini tentang gambarnya tadi. Tentang gambarnya kan, tadi. Kita kan bahas tentang, yuk teman-teman yang di Zoom boleh chat kita secara Mumpung aku ingat juga. ngomong-ngomong tentang gambar, kan tadi kan juga kita ngecek ada luka batin nggak? Yes, Kan ya? Gini, ada satu indikator luka batin yang juga gampang. Anda bisa cek pada diri Anda atau juga pada teman atau saudara Anda. Gini, jika ada kesempatan untuk pulang ke rumah orang tua, bertemu dengan orang tua, menjenguk orang tua, apapun judulnya, ada kesempatan itu, lalu si orang ini, orang dewasa kita omongkan ya, si orang ini itu enggan atau cari-cari alasan agar nggak pulang ke rumah orang tua, hampir bisa saya pastikan itu ada luka batin. Nah oke, Anda boleh chat kita secara private juga, gitu ya. Cek, gitu. Anda enggan atau tidak, gitu kan? Bahasanya kayak gitu. Sambil saya mau jawab ini ya, bacakan dulu pertanyaannya ya. Ini cerita. Kalau saya tidak nyaman ini setelah dewasa malahan, gitu kan? Karena lebih karena pemikiran salah satu orang tua yang berkiblat ke golongan tertentu, gitu ya. Jadi tidak nyaman aja untuk saya yang lebih terbuka. Juga karena beliau terlalu rapi sehingga bukannya tidak mau bantuin beresin, tapi kalau metodenya tidak sesuai dengan beliau pasti marah. Oke. Nah, ini tadi Pak, berdasarkan gambarnya yang dirasa tuh sebenarnya mungkin tadi kita pada saat tadi bertanya ada nggak sih yang gambar yang adegannya orang itu menjauh dari rumah atau pohon. Nah, dari rumah dari pohon itu tapi dia merasa kok aku malah ini ya setelah dewasa bukan pada masa anak-anak. Loh iya. Ya, bisa jadi bahan-bahan renungannya demikian, tersadarinya waktu dewasa. Tapi bisa jadi cek apakah waktu masih anak-anak ada nggak? Jangan-jangan waktu anak-anak sebetulnya ada, cuma nggak terasa itu juga. Rasanya baru dewasa. Bentar, yang di teman-teman IG, di IG habis ini kan mau kita waktunya habis, tapi kita sambung lagi pada part 2. Oke? Tetap standby, habis ini kita sambung lagi. Oke. Putus. Mau diberesin dulu. Ya, aku beresin dulu yang di IG ya. Ya. Kamu lanjutkan ini masih ini dulu, masih yang pertanyaan pertama. Kita belum bergeser ke pertanyaan kedua. Oke, nah berkaitan dengan Yang masih pertama. Kalau kan tadi pemikiran salah satu ortu yang ke salah satu golongan, jadi ya tidak nyaman karena lebih terbuka juga karena beliau terlalu rapi. Kalau dibantuin pun nanti bisa salah ya memang. Makanya dalam menganalisa ini, apalagi kita ngomong dengan kita pabrik ya orang banyak. Ketika kami konseling pun kami selalu ngomongnya selalu pakai kata bisa jadi. Makanya teman-teman kalau hafal tulisan saya selalu mengawali dengan kata-kata bisa jadi, karena bisa jadi berarti bisa juga tidak. Nah maka apa yang kita sharingkan tadi itu bisa terjadi, tapi belum tentu pasti seperti itu karena banyak faktor lain yang sangat unik ya dalam setiap orangnya.
Namun ini menarik sebagai bahan pemikiran pada Mbak yang tanya tentang sebenarnya nggak nyaman ini sudah dewasa sih. Bahan renungan saja Mbak. Bahan renungannya adalah kalau dugaan saya ini tersadarinya peristiwa waktu dewasa saja yang tersadari. Coba dicek lagi ketika masa anak-anak, adakah luka batin itu nggak harus tersayat. Tergores pun bisa jadi luka. Saya kasih ibarat begini. Pernahkah Anda waktu kecil, ini normal saja, lagi enak-enak main, terus tiba-tiba orang tua Anda, entah ayah atau ibu, ayo pulang nak mandi. Lagi enak-enak ini, kalau saya lihat usianya mungkin masih musim-musimnya Power Ranger, Satria Baja Hitam, ada mungkin di sini. Nah, lagi asik-asiknya nonton TV saat itu. Terus tiba-tiba, ayo waktunya mandi. Atau mungkin bagi yang yang Nasrani mungkin karena hari Minggu itu filmnya bagus-bagus pagi, ke gereja. Nah, itu kan juga sesuatu yang mengesalkan bagi anak-anak. Itu juga bisa jadi luka batin, meskipun itu adalah hal yang lumrah, tapi itu adalah bisa jadi goresan batin lah, ibaratnya goresan batin. Oke. Saya lanjut pada pertanyaan kedua ya. Berikutnya ada, oke. Orang yang suka, oh iya ini menarik ini pertanyaannya. Orang yang suka sesama atau homo atau lesbian, bahkan saya pernah nemui orang yang mengaku aseksual. Ini menarik, aseksual ini. Pernah punya luka batin dulu, atau dulu punya luka batin akhirnya menjadi perilaku seksnya demikian. Sekali lagi, kalau jawabannya bisa jadi. Kalau kami sih menemukannya gini, apalagi khususnya orang-orang yang penyuka sesama, orang-orang yang penyuka sesama, yang kami temukan adalah dia itu punya gini. Kenapa sih kok ada yang suka sesama, cewek suka cewek, cowok suka cowok? Paling gampangnya gini. Ini kasus yang datang kami ya, kami temukan adalah mereka belajar peran yang salah dari laki-laki dan perempuan. Ya hubungannya sama luka batin juga sih. Jadi gini, anak itu belajar tentang laki-laki, pria itu dari ayahnya. Belajar tentang perempuan, tentang wanita itu dari ibunya. Oke. Nah, jika salah belajar, nah sebentar, oke, sini saja. Nah, jika ada pelajaran yang salah, itu bisa jadi konslet kalau istilah saya begitu. Istilah saya konslet. Gini, saya kasih contoh. Ngomong lupa batin. Saya pernah punya klien. Ada anak laki-laki, kasusnya adalah anak laki-laki itu dia tertarik untuk menjadi perempuan, dia lebih nyaman berperilaku seperti perempuan, dia lebih nyaman pakai pakaian perempuan, dia lebih nyaman pokoknya segala hidupnya itu kayak dia perempuan padahal dia laki-laki. Dan dia memilih itu dan dia lebih nyaman demikian. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika kita ngobrol panjang, kami ngobrol panjang, si anak ini itu selalu melihat ibu dan ayahnya itu selalu ribut, dan dia lebih dekat dengan ibunya. Dia lebih dekat dengan ibunya. Okay. Nah, dan si ibu ini sering menjelek-jelekan ayahnya. Misalnya, ayahmu tuh loh, lihat ayahmu itu. Nah, jadi akhirnya tertanda itu sering. Jadi dia ngelihatnya gak pas ini ayahnya. Pokoknya namanya ayah itu jelek. Ya. Dia tinggal juga dengan kakek neneknya. Kondisinya sama. Dia dekat dengan neneknya karena dia semua yang ibarat yang dulang gitu ya, neneknya, yang neneknya. Nenek itu kan sering kali ngomong, itu loh kakekmu itu loh, gitu tuh gimana?
selalu bicara dengan konotasi negatif tentang kakeknya, tentang ayahnya, dan itu terjadi terus menerus dalam pikirannya dia, sehingga tanpa dia sadari sebenarnya dia akhirnya punya keyakinan bahwa namanya laki-laki itu jelek, namanya laki-laki itu bajingan lah, misalnya begitu, padahal dia laki-laki. Nah, oleh sebab itu karena dia laki-laki, dia nggak mau jadi laki-laki, dia maunya jadi perempuan, akhirnya dia memilih jadi perempuan. Nah, itu luka batin. Bisa jadi. Makanya tapi ya itu tadi, tiap orang nanti beda juga loh Pak. Ya. Ada mungkin juga yang punya kehidupan, punya masa lalu yang masa kecil yang sama begitu ya. Tapi bisa jadi ada yang terluka, ada yang enggak. Ya. Ada yang lukanya tadi kalau bilangnya lukanya goresan, Ya. ada yang lukanya menganga gitu kan ya. Jadi ada yang lukanya udah sembuh, ada yang belum. Jadi batin itu sebenarnya sama dengan tubuh. Jadi ada loh orang-orang itu yang pakai kuku ya, diginiin, digores gini, nggak apa-apa. Ada yang pakai gini, digores gini, luka. Gak usah pakai begitu Pak, misalnya disentuh begini biasa, ada disentuh begini merah. Ada. Itu kan beda, tiap orang itu berbeda ya. Jadi nggak bisa juga pada saat kondisi yang sama juga pasti solusinya sama, beda orang beda ya gitu. Makanya ketika menjawab pertanyaan apakah orang yang suka sejenis atau punya bisa jadi perilaku seksual menyimpang dan sebagainya itu sebabnya juga luka batin masa kecil, bisa jadi ya. Oke, thank you teman-teman. Kalau mau ada pertanyaan lagi boleh ya. Di IG kita udah bergabung lagi. Boleh kalau mau tanya-tanya karena temanya malam hari ini menyembuhkan luka batin masa kecil. Dan di Facebook juga bisa ya bertanya ya. Oke, ini ada berikutnya Pak. Kalau misalnya bertengkar, suami istri bertengkar, kemudian ada anak yang masih kecil dengar, apa berpengaruh nantinya saat anak sudah dewasa? Apakah anak itu akan meniru kelakuan kedua orang tuanya? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Karena pada prinsipnya sebetulnya manusia itu adalah peniru yang baik, peniru ulung ya. Soalnya nggak cuma anak-anak aja, orang dewasa pun juga bisa loh meniru itu ya, meniru lingkungan sekitar, perilakunya itu juga bisa jadi. Jadi makanya bagi yang sudah berumah tangga, ada yang bilang suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Dari dari Facebook. Dari Facebook. Oke, semoga sudah keras ini. Oke, thank you. Oke, nah lanjut tentang luka batin anak tadi. Ya, misalnya makanya sih kalau kita ini sih, karena kan gini, misalnya mungkin kalau kita bicara tentang bertengkar itu kan tipenya banyak Pak, kan memaknainya banyak. Ada orang tuh yang cuma begini aja, misalnya ya, kenapa sih kok lihat situ terus, lihat sini dah. Nah, ini bisa dimaknai bertengkar. Ada yang menganggap bertengkar. Ada yang memaknai, misalnya mungkin ada orang lain, misalnya kita lagi ngobrol begini, terus kemudian Anda yang saat ini menonton kami, misalnya gitu, kemudian kami pakai cara gini, lihat inilah, gitu. Dengan ada kayak gitu, Anda pakai, bertengkar. Bisa kan gitu. Bisa jadi misalnya ini ada lagi berdua gitu, pasangan suami istri gitu ya, terus kemudian salah satunya itu ini nih berat, agak gebrak meja, itu juga bisa memaknai bertengkar. Bisa. Ada juga yang misalnya begini, misalnya nih suami istri misalnya kayak gitu misalnya, sih, terus kan nggak sengaja gini, gitu kan. Nah kan gitu, orang yang lihat itu juga bisa bertengkar. Padahal bisa jadi pasangan suami itu lagi ini aja, bercandaan. Orang memaknai berbeda. Itu juga bisa terjadi pada anak. Anak bisa memaknai berbeda. Misalnya ibunya cuma sekedar gini aja, panggil papanya, "Pa, cepetan," gitu kan? Si anak ini memaknai, mama marah. Bisa. Ini mama sama papa sedang bertengkar. Bisa. Kan kayak begitu. Terus misalnya ini papanya udah janjian sama mamanya, "Mah, aku hari ini nggak ngobrol dulu ya karena ini lagi ada gangguan, lagi agak gangguan, jadi karena aku bisa mau presentasi, jadi aku sekarang mau diem dulu," gitu kan? Mau diem dulu ya, karena janjiannya cuma sama mamanya aja, sama istrinya aja. Nah begitu di ini, "Papa kenapa sih Ma kok diem aja? Mama sama papa marahan dah." Itu bisa jadi loh. Nah, memaknainya berbeda macam-macam ya. Nah karena itu Anda untuk yang sudah suami istri, kalau memang mau ada perdebatan, mau ada hal yang dibicarakan lebih serius gitu ya, cari waktu lah. Cari waktu. Kalau memang nggak urgent banget gitu ya, agak dipending ya, atau mungkin kalau memang di situ nggak ada tempat nih, ada anaknya gitu ya, ya mungkin
bahasanya agak sedikit ditata begitu kali ya, atau lebih kolindo karena supaya anaknya juga nggak belajar juga tentang oh ini nih marah-marah, oh yang bener ngomong sama orang tuh teriak-teriak kayak begitu kan. Jadi banyak hal lagi gitu. Rumusnya begini, satu, kalau misalnya Anda memang ini lagi mau bertengkar, mau ribut, ini bertengkar direncanakan ya Pak ya. Udah ini memang aku marah ini, Iya. gitu. Udah aku mau ngomelin kamu nih. Oke. Nah, ada baiknya Anda cari tempat yang istilah saya itu hindari tertangkap radar anak. Jadi anak nggak lihat dan nggak mendengar Anda ribut. Oke ya. Satu. Nah, kedua, jika Anda dalam keluarga Anda terbiasa diskusi, seperti kami terbiasa diskusi. Nah, termasuk ada anak kan kita bukan marahan, kita diskusi. Ya. Tapi dalam diskusi itu ketika temanya itu seru, Nah, kadang-kadang agak semangat, bawa emosi. akhirnya semangatnya itu terbawa, ada ekspresi emosi, ada intonasi dan Ada ini juga apa? Wajah. Wajah. Ekspresinya itu. Ada baiknya jika ada anak di situ kasih informasi pada anak. Nah, ini ayah sama bunda ini sedang diskusi nak ya. Kita bukan marahan tapi diskusi. Diskusi itu ya gini, seru. Tapi kita bukan marahan, diskusi. Nah, diskusi itu apa sih? Ya, diskusi itu ngobrol untuk mencari sebuah pengetahuan lebih baru tentang pendapat masing-masing. Kasih penjelasan, itu boleh. Gitu. Nah, jadi setiap orang punya rumus yang berbeda-beda. Yang pasti sesuaikan aja. Nah, tapi yang jelas kan balik lagi kalau misalnya tentang bahasanya orang itu kan bertengkar ya. Berarti kan sedang ada sesuatu yang sedang dibicarakan, Yap. ya kan? Yang dibutuhkan ini satunya maunya A, satunya mau B. Akhirnya kan jadi nggak pas. Ya. Gitu. Nah, berarti kan ini sebetulnya kalau dari bertengkar ini kan sebenarnya ada tujuannya. Ya. Tujuannya adalah ini mau dipakai yang mana ini, gitu kan? Yang A atau yang B kan begitu ya? Ada Ya. tujuannya. Nah, jadi kan Anda udah buang energi untuk marah-marah itu kan harapannya biar ada solusinya ya ada. Nah, tapi hati-hati juga kalau bertengkar di depan anak karena ini pernah kejadian gitu ya. Ada salah satu tetangga dia cerita gitu ya. Dia cerita, kemarin itu loh ya namanya kita tuh ya itu tadi sudah ada sesuatu ngobrolnya pertamanya tuh baik-baik tapi lama-lama tuh nggak kuat, nggak bisa menahan mau ngobrol emosi. Akhirnya yang ada itu adalah emosi yang sama-sama tinggi, sama-sama tinggi. Dan kita lupa saat itu tuh lagi ada anak yang lagi nonton TV, jadi satu ruangan. Padahal sebetulnya pertamanya itu cuma omong-omongan biasa, Diskusi biasa. tapi karena gak pas dari diskusi biasa itu gitu kan ya, satunya mau, satunya juga harus ikut begitu kan, akhirnya jadinya seru dan akhirnya memang arahnya lebih bertengkar begitu gitu kan. Nah, yang terjadi ini Bapak Ibu teman-teman gitu ya, orang ini lagi seru lah, nggak berpikir tentang anak karena anaknya lagi asik nonton TV, tiba-tiba anaknya itu datengin orang tuanya, jadi kan duduk bareng gitu, tiba-tiba anaknya tuh di depannya terus bilangnya gini, mama sih gitu, nunjuk ke papa, kalau mamanya lagi ngomel, loh kamu kan gini, mamanya lagi ngomel, si anaknya tuh tiba-tiba di depan terus bilangnya gini, papa sih gitu kan. Hah? Terus mereka tuh masih nggak sadar anaknya ikut gitu. Tapi sudah terdengar tapi belum ngeh gitu ya. Nah terus kemudian papanya tuh gitu, loh ya mama kan tak bilangin kan kayak gitu kan. Si anaknya ganti, mama sih gitu. Jadi si anak itu baru setelah itu orang tuanya gitu, loh kok ada sih ikut ada apa backsoundnya ya, ada backsound belakang kita, Ada yang mama sih. Dari situ akhirnya orangnya ketawa semuanya, baru sadar, oh alah maaf ya mama sama papa tadi itu sampai bawa emosi ya, kepancing lah. Nah akhirnya yang ada malah bercanda, nggak nemu sebenarnya solusinya. Loh, kok tadi kita malah ketawa, malah nggak nemu solusinya apa gitu ya. Jadi kayak gitu sih, jadi lebih jangan sampai tertangkap radar anak ya. Iya. Ya. Nah ini berikutnya ada lagi Pak. Thank you nih teman-teman, banyak. Kita tunggu dong pertanyaan selanjutnya. Yang di IG juga boleh, di Facebook juga boleh ya. Nih, apa poin inti supaya orang bisa sembuh dari luka batin? Saya dicurhati ortu teman yang anaknya nggak mau menikah. Oh, Oke. ini dalam. Ini menarik. Jadi ini langsung pamungkas berarti ini. Langsung pamungkas, ini kesimpulan ini. Oh, ini kesimpulan. Cara menyembuhkan luka batin. Oh, iya. Pada masa anak-anak, apalagi yang berkaitan dengan saya screenshot dulu. Oke. Berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Bagaimana cara menyembuhkannya?
Kalau kami sih selalu menyebutnya harus ada upaya. Oke, kalau mau dibilang gampang itu ya bisa gampang, bisa sulit. Tergantung. Cuman syaratnya adalah satu, jika Anda mau sembuh dari luka-luka batin Anda, satu, Anda harus temukan dulu tujuannya atau manfaat apa yang akan Anda dapatkan jika luka batin itu sembuh. Nah, karena ada orang yang memang sengaja memelihara luka batin biar dia dapat perhatian. Nah, jadi Anda sendiri secara dewasa ya, apa sih manfaatnya kalau luka batin ini sembuh? Dan ini dari orangnya sendiri, bukan dari orang lain, apa termasuk orang tuanya atau termasuk orang lain dalam konteks ini. Harus Anda. Dari diri sendiri. Aku gak nyaman, saya tadi akhirnya gak menikah ya. Iya. Nah, gak mau menikah. Ya saja itu aku pengen. Cuman gak laus daripada nanti aku itu. Nah, oke. Mau lebih memilih mana? Lebih memilih kalau disuruh milih tanpa ada tendensi belakang, lebih memilih menikah atau nggak usah menikah. Nah, ya sebenarnya aku pengen. Oke, itu salah satu poin. Ada niat, ada manfaat yang akan didapat jika luka batin itu sembuh. Nah, ketika sudah menemukan tujuan manfaatnya, nah berikutnya cari kenapa sih kok sampai terjadi luka batin itu. Oke. Nah, misalnya akhirnya ketemu pangkalnya begini. Aku tuh sejak kecil itu orang tua aku selalu ribut terus. Ada masalah apapun, alah nggak usah ada masalah hal kecil aja jadi bahan ribut. Aku nggak mau hidup dengan keributan. Sekarang aku lihat sama orang tua aku pun sampai tua pun masih ribut terus. Aku nggak mau seperti itu. Jadi percuma menikah kalau isinya itu hanya ribut terus. Aku nggak mau. Oke, jadi akhirnya ketemu pangkalnya. Kenapa kok akhirnya nggak mau menikah? Gara-gara nggak mau ribut seperti orang tuanya. Oke, nah ini diputus. Katakan pada diri sendiri adalah bahwa satu, yang suka ribut itu adalah orang tua. Aku boleh loh punya kehidupan yang lebih baik. Kenapa sih orang tuaku selalu ribut? Karena memang pilihan hidup mereka begitu. Yang punya pasangannya mereka begitu. Nah, sedangkan saya, aku misalnya laki-laki ya, aku bukan ayahku, istriku bukan ibuku. Oke ya. Nah, yang ribut adalah ayah ibuku. Aku bukan ayahku, istriku bukan ibuku. Jadi kami boleh punya kehidupan yang lebih baik dari ayah ibuku. Nah, itu adalah kata-kata sugesti yang harus ditanamkan selalu dalam pikiran. Sehingga keyakinan, belief system kita akhirnya lama-lama berubah jika dikatakan seperti itu terus. Nah, ya sudah, itu temukan pangkal luka batinnya, kemudian sugestikan pada diri sendiri bahwa Anda bukanlah orang tua Anda. Anda bukan. Ini berkaitan dengan macam hal. Kalau tadi istilahnya orang tua ribut, mohon maaf, ada yang orang tua selingkuh, ada juga yang orang tua miskin, ada itu macam-macam. Nah, jadi ada putus bahwa yang buruk-buruk itu memang kehidupan orang tua. Ya namanya anak kan aku nggak mau ikut. Ada orang tua yang bercerai juga. Ada yang bercerai dan sebagainya. Itu kan orang tua. Aku boleh dong menentukan hidupku lebih baik. Jadi sebenarnya adalah bagaimana dilihat dari niatnya Anda ya. Lihat dari niatnya Anda. Nah, tapi sebetulnya kalau saya bilang dari teman kita yang tadi barusan aja chat gitu ya, itu tadi kan penjelasannya gitu ya. Karena memang nanti tiap kasus, tiap luka beda penyembuhannya ya gitu ya. Ada yang lukanya jatuh, luka tergores kan berbeda gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi kan ini ceritanya kan teman kita kan cerita bahwa dia tuh barusan curhatin orang tuanya temennya gitu kan tentang masalahnya. Nah, sebetulnya saya mau ingetin juga sama teman-teman yang ada hari ini yang ikutan di IG, di Facebook dan juga di Zoom bahwa kami di Your Couple Counselor itu kita punya program namanya punya layanan tuh konsultasi online gratis ya, konsultasi online gratis. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk semua orang yang pengen dibantu. Nah, jangan akhirnya wes tak apa-apa lah. Jadi jangan ibaratnya kayak begini Pak, ada orang sakit ibaratnya gitu ya, ada orang sakit, kamu sakit biar sembuh ke dokter lah. Akhirnya nggak usah, aku takut dokter gitu, misalnya kayak gitu ya gitu. Gak apa-apa, nih tak anterin karena lingkungan sekitarnya tuh memaksa push dia terus. Kamu tuh kan kalau sakit ke dokter biar sembuh, kalau sakit ke dokter sembuh kan. Akhirnya karena nggak enak juga dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang yang sayang sama dia, akhirnya dia berangkat ke dokter lah. Tapi sebetulnya dia nggak ada niatan untuk sembuh, ya kan? Ya ke dokter ya cuma asal-asalan ke dokter gitu aja, tapi akhirnya nggak sembuh, kemarin udah ke dokter, cuman kayak gitu. Nah itu kan akhirnya jadi percuma juga siswanya ya. Kalau kita bicara akhirnya
sayangi kota Anda nanti kan gitu ya. Jadi kalau memang saat ini teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di Facebook dan juga ada di IG, misalnya Anda pernah dicurhatin teman gitu ya, tapi Anda bingung, aku nggak tahu harus kayak gimana bantunya gitu ya. Atau Anda sendiri, atau ada teman Anda, ada saudara Anda, tetangga Anda gitu ya. Kemudian pingin apa mereka sadar tentang ini ada yang gak pas dengan aku gitu, dan aku butuh bantuan. Anda bisa loh rekomendasikan teman Anda, kasih nomor kami gitu ya, nanti biar hubungi sendiri untuk ikutan di layanan kami di konsultasi online gratis. Yap. Nah, kami akan bantu sampai selesai nih Mas. Ya, nanti ada nanti informasi detailnya akan kita sharingkan. Ya, nanti bisa ya. Nah, oke. Nah, ini pertanyaan sudah di Facebook, ada pertanyaan kah dari teman-teman? Oke, kalau di IG selamat malam, halo, selamat malam, terima kasih sudah bergabung di IG. Ini part 2 ya, ini ya part 2 ya. Oke, masih di rahasia Pastutri Oke dengan tema menyembuhkan luka batin masa kecil. Nah ini teman-teman, saya buka lagi, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu atau mau sharing pengalaman boleh. Kalau yang di Zoom ini bisa langsung open mic, boleh mikrofonnya dibuka, langsung kita bisa sharing, monggo. Misalnya pun Anda mau kameranya dimatiin enggak apa-apa. Ya Pak, tapi cerita langsung. Tapi suaranya jangan dimatikan Pak. Mau cerita tapi kameranya mati, suaranya mati, terus kita denger apa? Nah, mau via chat boleh. Nah, yang pasti karena kenapa sih kok kami ini tema ini menjadi menarik? Karena banyak sekali kasus tentang rumah tangga, tentang anak. Yang repot tuh kalau tentang masalah anak. Beberapa kali kami ada kasus tentang anak, sebetulnya pangkal masalahnya bukan anaknya, ya orang tuanya punya luka batin di masa kecilnya yang berkaitan sama orang tuanya dia. Nah juga akhirnya makanya tadi di awal kami kan bercerita bahwa kita bikin cerita ini tuh karena banyak teman-teman yang akhirnya sebetulnya pertanyaannya seputar ini gitu. Dan akhirnya kita mencoba, kita bahas aja deh di Rahasia Pastutri Oke. Nah, kita ingat salah satu ada cerita teman itu, dia dengan santainya dia bilang, masalah orang tuh broken itu siapa? Ya, berarti kehidupan yo wis broken, tapi aku kepingin tuh nggak broken. Nggak, aku kepingin yang kehidupan bahagia, tapi aku tuh punya orang tua yang begini loh. Jadi akhirnya kalau bahasanya akhirnya menyalahkan masa lalunya ya gitu. Nah kita bilang udah deh, masa lalu nggak bisa disalahkan kan begitu Pak. Udah terlanjur gitu ya. Kalau teman-teman kapan lalu ngikutin quote saya di IG-nya di Kartikanita, ada tulisannya adalah masa lalu milik Anda gitu, milik Anda sendiri. Nah, masa depan milik kita bersama. Jadi akhirnya ya masa lalu ini nggak bisa kita mundur gitu ya. Terus kemudian kita selesai nggak bisa. Yang penting itu udah terjadi. Nah, itu nggak bisa disalahkan juga. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah yuk kita beresin masa lalunya. Ya kalau bahasanya dimaafin masa lalunya gitu kan. Karena tujuannya adalah kita hidup untuk sekarang dan masa depan. Nah, karena banyak ternyata teman-teman tuh sebetulnya akhirnya terjebak di masa lalu. Ya. Gara-gara akhirnya kayak begitu tadi, kan akhirnya dia bilang, "Ya apa? Lah, aku tuh kepengen bahagia, tapi kok suamiku nggak iso romantis ya?" Lah, Anda sendiri ya romantis, ya enggak, aku juga romantis. Loh, lah, kok Anda kepengen romantis lah? Bisa jadi suami Anda nggak bisa romantis, belum bisa jadi nggak pernah punya contoh ya. Anda dong kasih contoh, aku juga ngerti romantis tuh kayak gimana. Nah, repot. Nah, akhirnya pada saat berangkat lebih lanjut ya sudah terus gimana? Nah, aku masalahnya orang tuanya kan broken, balik lagi ke situ. Jadi setiap ini ada teman-teman kita gitu, klien kita yang ngobrol dengan kita tuh selalu pertanyaan seperti itu. Setiap kita selalu kasih gimana, kita tanya, mesti ujung-ujungnya selalu dikasih pamungkas ya akhirnya. Jadi ditutup oleh kata-kata, ya orang tua aku tuh broken, aku tuh dari keluarga broken. Jadi mesti gitu. Kalau nggak orang tua aku broken, aku dari keluarga broken. Pokoknya intinya seperti itu. Tapi di masa lalu, yuk stop, yuk kita hidupnya di masa sekarang dan masa depan, gitu ya. Oke, ada yang lagi ini baru masuk bergabung juga teman-teman. Nah, ya. Yang pasti kalau ngomong luka batin, intinya adalah kalau kita bisa mengobati luka batin, kita hidup kita jadi lebih baik. Sorry. Oke. Hidup kita jadi lebih baik. Nah, langsung kita ngomong pamungkas ya. Yang pasti adalah setiap Anda ada baiknya Anda temukan dulu impian Anda apa sih? Selalu kuncinya di situ tentang impian. Impian Anda pengen punya kayak guys. Masih ada buka. Apa namanya? Nah,
Ini mic-nya saya tutup dulu ya. Ya, ini mic-nya kami tutup dulu. Oke, Oke, ya. terima kasih. Nah, yang pasti adalah Anda temukan dulu Anda pengen punya kehidupan seperti apa. Nah, lalu Anda coba berjuang ke sana sambil Anda rasakan. Jika pendek kata gini, ngomong-ngomong luka batin, ada hal yang harusnya Anda ingin lakukan, harusnya dilakukan, tapi kok ada ganjelan ya. Contoh, di musim seperti ini misalnya banyak kondisi pekerjaan bla 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 bla. Ini ada peluang bisnis dong, misalnya jual apa atau jualan apa gitu kan ya. Nah, tapi untuk memulai usaha baru nih kok ganjel ya. Oke, padahal teman-teman yang dulunya kondisi sama, sekarang sama-sama jualan, sekarang dunia sudah lebih baik. Begitu. Kok aku mau mulai kok sulit ya? Tanya dulu pada ini kenapa kok nggak berjalan? Tanya pada diri sendiri. Ada ketakutan kah? Ada kekhawatiran? Iya, aku takut nanti kalau rugi gimana? Loh ini loh, belum mulai aja sudah takut rugi. Cek lagi, mundur. Dulu kok aku bisa takut rugi? Apakah pernah ada orang tua Anda rugi? Atau Anda melihat orang rugi? Atau Anda melihat Anda orang menderita gara-gara rugi? Menderita kadang-kadang juga ada sekitar, misalnya ada orang tua, misalnya suaminya bisnis, habis itu ketipu orang misalnya, atau lagi bangkrut, terus istrinya marah-marah dan anak lihat, misalnya begitu kan ya. Nah, itu juga jadi luka batin. Tanyakan, oh iya aku dulu pernah lihat papaku itu dimarahi sama mamaku gara-gara bangkrut. Nah, misalnya begitu. Wah, berarti kan ketakutannya di situ. Takut memulai bisnis gara-gara pernah lihat papa dimarahi mama gara-gara bisnisnya bangkrut. Nah, ya sudah, cari dia udah kalimat sugesti pada diri Anda. Aku bukan papaku dan aku bisa hidup lebih baik dari papaku. Papaku kenapa dulu bangkrut? Karena dia nggak belajar tentang metode ini, misalnya gitu kan ya. Sekarang aku lebih baik karena aku sekarang sudah belajar tentang ini, sehingga kemungkinan bangkrutku kecil. Nah, itu. Dan itu katakan berulang-ulang ya, ini menjadi sugesti diri sendiri. Dan yang perlu Anda pahami juga, Anda yakini bahwa kalau kita bicara tentang, maksudnya gak filosofi garis hidup, kalau kita bicara tentang garis hidup manusia kan tiap orang beda-beda. Walaupun untuk orang tua Anda belum tentu juga akan mengalami hal yang sama seperti ke Anda gitu ya. Dan itu memang butuh upaya ya, butuh upaya untuk berani. Gak ada ceritanya balungan kiri atau balungan kaya. Gak ada orang yang sudah, oh ini turunannya orang kaya pasti kaya, oh ini turunannya orang miskin pasti miskin, oh ini turunan orang sengsara pasti sengsara. Gak ada hubungannya. Anda bisa merubah hidup Anda. Begitu. Yang pasti adalah Anda harus ya tadi temukan. Dan bagi Anda orang tua yang sudah terlanjur, ini juga menarik. Baru ikut sesi ini sesi couple counselor malam ini tentang luka batin tuh. Loh kok ternyata aku luka semua ya. Nah udah kalau dirinya sendiri yang sadar nggak masalah. Ya ternyata suamiku ini punya luka semua. Nah itu kalau diri sendiri. Nah tiba-tiba tersadar. Ternyata yang kemarin aku lakukan sama suami itu bisa jadi luka batin anakku loh. Oh iya. Jadi bukan lihat ke diri tapi untuk ke anaknya sekarang ya. Kalau untuk yang itu sudah beres. Triknya sudah saya sharingkan tadi. Nah tapi loh berarti kemarin aku ribut sama suami di depan anakku, itu berarti bisa jadi luka batin dia dong. Bisa jadi nanti dimaknai berbeda oleh anak sehingga dia bisa jadi itu jadi luka buat anak ya. Terus gimana? Ini jadi pernah dulu ada teman yang itu kondisi rumah tangganya kacau dan itu satu-satunya jalan harus berpisah saat itu. Satu-satunya jalan harus berpisah. Tapi mereka nggak kunjung berpisah karena yang suaminya ngobrol dengan kita bahwa aku takut nanti anakku punya luka batin. Aku nanti takut anakku trauma. Aku takut anakku nanti itu broken dan akhirnya jadi anak nakal. Nah, jadi gini, memang namanya perpisahan, namanya keributan rumah tangga itu nggak ada orang mau. Tapi kadang-kadang ada kondisi yang memaksa itu untuk terjadi. Nah, oke ya, kondisi yang memaksa untuk itu terjadi. Nah, jika Anda pun itu terpaksa terjadi, yang perlu Anda pahami adalah nggak ada hubungannya anak nakal, keluarga broken dan anak nakal itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu adalah perhatian. Anak nakal ya nggak usah keluarga broken, keluarga yang orang tuanya utuh saja itu bisa jadi anak nakal kok. Ayo coba Anda cek, apakah anak nakal itu pasti keluarganya broken? Belum tentu. Tapi adalah bagaimana orang tua itu bisa memberikan perhatian pada anaknya.
Oke, tuh. Jadi ketika Anda terpaksa begitu, ya sudah, tetap Anda kasih perhatian pada anak, hindari untuk menjelekkan pasangan Anda. Seperti tadi yang kasus berita hal negatif. Nah, akhirnya tadi saya cerita tentang laki-laki yang memilih jadi perempuan gara-gara ibunya selalu menjelekkan ayahnya tadi itu. Nah itu. Terus mungkin ada yang bertanya loh, terus nanti seperti tadi ada yang kawan kita sudah cerita, aku nggak punya figur ayah, aku nggak punya gimana Om, aku nggak dekat dan nggak tahu ayah gimana. Ada beberapa, ada kawan kita di Zoom cerita, terus kasus yang kalian tadi cerita juga, sebetulnya nggak punya figur ayah atau nggak punya figur ibu itu bukan mati di situ, karena yang dibutuhkan itu bukan ayah atau ibu secara biologis, tapi figurnya. Oke, jadi ketika Anda terpaksa harus, waduh anaknya jadi luka batin nih. Nah, sebagai orang tua, ayo tetap kasih perhatian yang baik pada anak, oke? Sambil Anda bantu temukan figur yang bisa jadi dia belajar tentang ayah. Bukan Anda harus, maksudnya gini loh. Kalau kasus yang kita tadi ada suami istri pisah, nah anaknya ikut suami, berarti kan si anak ini nggak punya figur ibu, berarti si ini harus cepat-cepat menikah agar anak punya figur ibu. Bukan. Jadi figur ayah dan figur ibu itu bisa didapat dari orang-orang yang seakan-akan bisa jadi punya karakteristik ayah, dan figur ibu itu orang-orang punya karakteristik ibu itu bisa pada kakek neneknya, bisa pada ya paman pak bude, paman bibinya bisa, atau mungkin pada teman kadang-kadang juga bisa, tetangga juga bisa. Intinya figurnya, bukan orang secara biologisnya. Jadi figurnya ya, kalau memang laki ya berarti harus kalau mau cari figur ayah dari laki-laki gitu kan, mau cari figur ibu ya dari perempuan. Mana yang bisa akhirnya bikin Anda itu apa ya, bisa belajar di situ ya. Nah, ini ada yang barusan bergabung juga, kalau mau bertanya boleh di forum chat bisa, atau mau open mic juga boleh begitu kan ya. Kalau mau chatnya pertanyaan lebih ke pribadi, teman-teman bisa private ya. Ya, yang di Zoom bisa private. Yang di IG juga kalau mau bertanya juga boleh ya, tulis di kolom chat begitu ya, di kolom chat juga bisa. Yang di Facebook juga bisa. Ya. Nah, teman-teman di Facebook, apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas? Suaranya karena suaranya tiba-tiba mengecil katanya. Saya juga nggak tahu kenapa suaranya jadi mengecil ya. Nah, ada pertanyaan dari ini. Oke. Wait. Sebentar ya. Ada Bu Duana Setiawati, saya hadir. Oke, thank you. Terima kasih Bu Duana. Husna Antasari, kakak hadir dan hanya menyimak saja dari tadi awal. Perbincangannya menarik. Kapan-kapan adain lagi dengan tema-tema yang lain. Makasih. Setiap Sabtu. Husna, kita setiap Sabtu malam ya, jam 7 malam ya. Temanya berganti-ganti gitu ya. Kalau mau usul tema juga boleh gitu ya. Udah. Soalnya sudah. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Facebook ya, dan juga di IG, dan juga teman-teman yang di Zoom. Nah, ini memang perbedaannya ini sih ya, kalau di Zoom agak-agak, kalau teman-teman bisa aku agak istimewa tadi di Zoom. Kalau teman-teman ngikutin, kalau di Zoom tadi ada tes, ada kita aja bermain ya gitu. Jadi teman-teman kalau yang di IG dan juga di Facebook mau ikutan di Zoom, boleh, nanti langsung daftar aja. Di setiap flyer kami ada nomor pendaftarannya ya. Oh, ada yang tanya di IG, katanya ada bocoran untuk tema minggu depan nggak Kak, dari Hendra ini. Bocoran tema minggu depan ada nggak ya? Wah, kalau bocor harus kita tambal dulu ya harusnya ya. Gitu, karena khawatirnya nanti kalau di atap kalau bocor kan musim hujan. Enggak, kita nggak musim hujan ya. Yang pasti Anda ikuti IG Your Couple Counselor. Yes. Facebooknya di fanpage Couple Counselor, termasuk Facebook akun pribadi kami Oklastika dan Kartika Nita. Kami akan kasih tahu informasi tentang tema minggu depan apa, kita bahas tentang apa, atau Anda mau usul juga boleh. Boleh juga. Anda misalnya gini, ternyata loh gitu ya, ternyata di chat WA aku itu ternyata lagi rame ngomongin gitu ya, ngomongin tentang si artis A. Nanti kita nggak bahas
persepsi ini ya tentang dari ilmu, tentang tentang psikologisnya, psikologis dari- tentang pemikirannya, itu yang kita bahas nanti. kenapa dia ngambil keputusan seperti itu, gitu, apa yang terjadi. Kita ngambil dari sisi itu, kita nggak bukan ngobrol Ya. soal gosipnya dan sebagainya. Boleh, Anda juga boleh teman-teman di IG, di Facebook dan di Zoom juga boleh untuk mengusulkan temanya seperti apa. Atau mungkin Anda sebetulnya punya aku sudah punya pertanyaan ini, lama banget punya pertanyaan, tapi aku belum tahu belum tahu jawabannya, belum tahu harus kayak gimana, juga boleh juga. Anda bisa manfaatkan layanan kami, ada tanya-tanya gratis, ada konsultasi online gratis, Konon gratis. nah, konsultasi singkatnya konon gratis, dan ada konsultasi privat. Anda WA kami atau chat di akun kami kasih informasi detailnya. Anda bebas pilih, Anda lebih nyaman dengan yang mana. Oke, mau tanya-tanya gratis atau di konsultasi online gratis atau di konseling privat. Konsultasi privat. Konsultasi privat. Oke. Jika memang nggak ada, atau sekali lagi saya buka pertanyaan, mau tanya deh, apakah luka batin bisa sembuh dengan sendirinya? Oh, ada yang tanya Oke. dari IG. Hmm. Mau tanya, apakah luka batin bisa sembuh dengan sendirinya? Nah, pertanyaannya menarik, apakah bisa sembuh dengan sendirinya? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau pengalaman kami itu nggak bisa sembuh sendiri. Tidur iya, terabaikan iya. Ya. Tapi ketika ada sesuatu yang paling gampang gitu loh, analoginya tuh gini. Anggap saja ada luka di sini. Oke. Oke. Kak, Sret. Kak seret, nggak diobatin, luka ini tetap menganga. Nah, apakah luka ini akan nggak terasa sakit? Loh, lama-lama nggak sakit? Ya. Lama-lama nggak sakit. Nah, tapi nggak kalau misalnya ini tersentuh lagi, itu sakitnya luar biasa karena masih ada lukanya, cuman belum sembuh. Nah, tapi kalau nggak disentuh, ya nggak apa-apa. Aku jadi inget ini nih, kalau teman-teman ngikutin film kartunnya Aang nggak ya? Avatar Aang, Avatar Aang ya. Iya bener ya. The Legend of Aang. Ya, The Legend of Aang kelihatan ya. Enggak, itu film baru ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman, saya jadi inget. Mungkin nanti bisa browsing lagi, bisa lihat filmnya lagi begitu kan ya. Di situ kalau nggak salah di punggungnya Aang itu ada luka. Iya. Ada luka gitu. Nah, kalau luka itu tidak tersentuh atau mungkin cuma disentuh tangan begini aja dengan sentuhan lembut, nggak jadi masalah. Jadi masalah. Dia nggak akan bereaksi gitu ya. Tapi dia akan bisa bereaksi pada saat luka itu terhantam. Nah, itu dia langsung bereaksi, langsung jadi, kalau di situ gambarannya tuh apa? Jadi sesuatu yang nggak bisa ngontrol ya. Kalau di gambarnya di Aang itu akhirnya dia tuh kayak matanya dibuat merah gitu ya, energi marahnya besar, terus dia nggak bisa ngontrol. Nah, itu yang terjadi kayak begitu. Ya. Nah, jadi akan apa kalau luka batin bisa sembuh dengan sendirinya atau tidak gitu ya. Kalau jawaban kami sih lebih baik disembuhkan gitu ya. Tapi lebih baik pertama dulu adalah disadari dulu Bahwa punya luka batin. bahwa punya luka batin. Pada saat Anda sudah sadar saya punya luka batin, yang kedua yang Anda lakukan adalah ini mau disembuhkan sendiri atau butuh bantuan orang lain untuk menyembuhkan. Itu yang harus Anda lakukan dulu gitu kan ya. Nah, tapi kalau Pak Okta tadi udah sempat jelaskan bahwa untuk apa ya bahasanya, kalau mau menyembuhkan gitu kan. Jadi kalau di tengah-tengah begitu sadar kan kita mau sembuh, ini kan ada gradasinya di tengah-tengah. Tengah-tengah itu adalah kita harus tahu tentang niatan dulu. Gitu ya. Biar bisa sembuh ini kan ya, biar bisa sembuh ini kan harus punya niatan. Ini manfaatnya apa sih luka batinnya, biar kalau mau disembuhkan kayak begitu kan. Nah, itu harus disadari dulu. Yang pertama kenali dulu beneran nggak sih gitu. Misalnya Anda nggak punya luka batin, nggak apa-apa loh, nggak harus cari-cari apa. Oh, aku ada nggak ya. Terus habis itu setelah mendengarkan rahasia Pak Sutri oke malam hari ini tentang luka batin, Anda akhirnya nggak tidur 7 hari 7 malam hanya karena berpikir luka batinku apa, akhirnya jadi luka Anda tadi. Jadi nggak ada. Tapi bisa jadi barangkali mungkin Anda bisa lihat ngeceknya begini, misalnya ngeceknya lagi di suatu kondisi gitu, lagi di suatu kondisi tertentu, kemudian tiba-tiba Anda itu merasa nggak nyaman, misalnya kayak gitu ya, Anda nggak merasa, misalnya Anda lihat paling gampang sih lihat kayak Pak Sutri kayak gitu ya, terus kemudian apa yang mereka lakukan, terus tiba-tiba Anda nggak nyaman, misalnya adalah Pak Sutri lagi ada makan di tempat umum misalnya kayak gitu, terus kemudian lagi ada Pak Sutri tuh yang lagi sayang-sayangan gitu. Terus Anda tuh lagi makan terus kan biasa kadang-kadang kita makan kan sambil lihat kiri kanan gitu. Pada saat Anda lihat pas mereka lagi sayang-sayangan gitu, tanpa Anda sadari ini mulut Anda langsung gini ngomel sendiri, atau mungkin wajahnya tuh dilem gini, atau gerak tubuhnya cicak.
ada yang nggak beres. Pokoknya ada reaksi berlebihan Yes. tentang sesuatu. Itu indikator paling reaksi berlebihan tentang sebuah situasi. Macam-macam bentuknya, termasuk tadi ekspresi begitu, bisa tiba-tiba marah tanpa ditanya baik-baik. Akhirnya nyolot jadi Nyolot. Kamu gitu sih. Padahal dari tadi makan asik-asikan seru-seruan, habis lihat kayak begitu gitu ya. Terus kemudian disapa gitu, iya apa tadi rasanya mie? Apa sih? Oh biasa gini loh. Tiba-tiba nadanya berubah. Jadi kalau Anda sama Pak Sutri khususnya, ketika pasangan Anda tiba-tiba nyolot, hindari untuk Anda ikut nyolot juga. Karena bisa ada sesuatu di balik itu. Belum tentu tentang Anda. Kalau yang orang nggak paham, kok jadi nyolot berarti dia lagi marah sama aku. Paling gampangnya bukan marah sama yang nggak suka sama aku. Itu hindari untuk berpikir itu dulu, karena bisa jadi ada hal kecil yang itu menusuk luka batinnya dia yang belum sembuh. Eng tadi tuh. Kayak Eng tadi itu. Coba deh nanti nonton Engnya. Apa judulnya tadi Pak? Avatar The Legend of Aang. Tapi kalau yang tentang luka-lukanya tadi itu agak terakhir deh. Terakhir kayak begitu ya. Itu jadi Anda lihat itu kelihatan itu apa ya? Itu bisa menggambarkan tentang yang namanya luka batin. Kalau mungkin Anda ya apa sih efeknya apa sih kalau memang pas tersentuh tuh gitu efeknya apa ke aku? Efeknya kayak begitu. Akhirnya punya kemarin nggak bisa ngontrol. Kalau si Eng di Eng gitu. Kalau ini di Anda akhirnya bisa juga mempengaruhi ke dalam cara Anda, gaya Anda berumah tangga. Ya. Gaya Anda mengambil keputusan. Ya. Gaya Anda membina hubungan dengan pasangan Anda itu juga bisa pengaruh. Dan yang terpenting lagi adalah gaya Anda mendidik anak Anda. Nah, itu juga pengaruh sekali. Nah, tapi sekali lagi kalau memang teman-teman nggak harus dicari ya kalau memang tidak ada ataupun tidak diada-adakan apa itu tidak mengada-ada gitu kan ya. Nah, tapi yang jelas jika hari ini memang tidak ada luka batin, enggak aku ibu baik-baik saja selalu menikmati gitu kan ya. Jika memang ada luka batin, hidup tuh cuman sekali, dibikin happy. Gitu aja. Jika saat ini ada luka batin di Anda, yang harus Anda lakukan pertama adalah sadari gitu kan. Kemudian yang perlu Anda lakukan adalah Anda bisa selesaikan sendiri atau butuh pertolongan orang lain. Yep. Ya, itu yang bisa Anda lakukan. Nah, tapi sekali lagi teman-teman buat yang butuh pertolongan orang lain, nah, teman-teman bisa langsung hubungin kami kami ada 3 layanan. Yang pertama itu adalah di tanya-tanya gratis gitu kan ya. Kemudian ada di konsultasi online gratis dan kemudian ada di konsultasi private. Teman Anda lebih suka yang mana itu terserah Anda. Ya, nanti Anda kontak kami bisa lewat akun Japri kami boleh. Atau yang sudah ada WA kami, langsung WA kami boleh, nanti kami tahu informasi detailnya. Kita nanti tinggal janjian aja ntar. Oke. Nah, ini kalau malam hari ini kita akan sudahi dulu. Sudah tidak ada luka batin? Karena sudah sembuh semuanya, sudah tidak ada luka batin. Hore, boleh mengadakan yes. Mulai hari ini dan seterusnya kehidupanku akan jadi semakin baik. Kehidupan rumah tanggaku akan semakin bahagia. Aku bukan ayahku, istriku bukan ibuku. Nah, aku boleh punya keluarga yang lebih baik dari orang tuaku. Oke, saat ini Anda yang di yang di IG, di Facebook maupun di Zoom. Kenapa saya jadi lupa ya? Zoom, Anda boleh tenang dulu sekarang sambil tutup mata, sambil ikutin apa yang dikatakan Pak Okta dalam hati aja, nggak usah bicaranya sambil teriak Pak. Jadi semakin supaya malam hari ini kita mau closingnya jadi lebih baik gitu ya. Pak Okta lupa tadi mau ngomong apa kan ya? Anda saya tidak tahu apa yang terjadi di bawah ini tangannya. Ya lupa, aku tadi ngomong apa? Komitmen Pak, komitmen. Oke. Aku bukan ayahku. Oh, iya. Aku bingung. Saya takut tiba-tiba. Ya. Jadi mungkin Anda yang saat ini melihat ini memang bukan gimmick ya, tapi ini memang the real. Dia lupa. Aku tadi mau disuruh apa? Oke, teman-teman yang di Zoom sekali lagi, teman-teman yang di Zoom, Anda boleh sambil memejamkan mata, nanti bisa sambil mengucapkannya dalam hati. Tapi kalau bisa itu bersuara. Kalau dalam hati nggak bersuara Pak. Pelan aja. Berbisik. Ya. Nanti kan agak-agak Anda harus berbisik gitu ya, berbisik. Mungkin kalau mau sambil lebih tenang memejamkan mata juga boleh ya. Yang di Facebook, di IG, di Zoom. Ini kita memutus rantai kesialan dari orang tua kita. Yang pasti aku bukanlah ayahku, atau aku bukanlah ibuku, pasanganku bukan ayahku, atau pasanganku bukan ibuku. Aku dan pasanganku boleh menentukan hidup lebih baik daripada orang tuaku. Anda sering katakan itu dan izinkan tubuh Anda, pikiran dan hati Anda
menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Selamat buat Anda semuanya. Selamat menikmati ya. Kehidupan lebih baik gitu ya. Semakin baik dan semakin baik. Nah, terima kasih juga buat Anda yang sudah bertanya di IG dan tadi Pak bertanya Pak, sudah inner peace kayak Kung Fu Panda. Ya, boleh itu bisa benar, Kung Fu Panda berapa itu ya? Pada 2. Kalau nggak nemu yang filmnya Avatar, Anda boleh langsung lihat yang Kung Fu Panda. Itu kurang lebih hampir sama tentang luka batin ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9, kita mau sudahi dulu. Yang tanya dulu, kita mau sudahi dulu di Rahasia Pasutri. Oke, di tema malam hari ini tentang menyembuhkan luka batin masa kecil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, di Facebook dan juga di IG. Terima kasih semuanya juga sudah bertanya, sudah mendengarkan. Malam hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama memiliki kehidupan yang lebih baik, semakin baik dan semakin baik. Terima kasih untuk Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami gitu ya. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Kita mau kasih salam dong. Salam sukses bahagia untuk Anda, keluarga Indonesia. Oke, sampai jumpa. Selamat malam ya, bye.